pas penarikan itu di 2023 diumumkan bahwa 16 produk itu ditarik izin edarnya, ya. Udah Itu sabar sejenis dulu. semua sejenis dengan Ribeskin. Iya, Paham? Doktif itu udah bener itu loh. mereka pengambilan itu di gua kasih tempat tahu. yang sama. Doktif itu di percakapan satu bulan owner yang Oktober sama. udah bilang Dari luar kalau negeri, misalkan paham? produk itu sudah tidak Ya. dijual. Kata Ini lagi siapa? ngomongin Ribeskin. Jelas pernah dijual beli bebas, walaupun itu sekarang sudah tidak menjual, tapi seorang dokter, oknum dokter, pernah menjual produk tersebut, paham? Udah nih, sekarang Paham gue itu tanya. Pororo. Nih gantian lu, gue ditanya mulu di sini nih. Sekarang gue tanya Ya balik. Pororo. lu aja nggak tahu dari awal. Ngemeng mulu Pororo, buset. Kejadian di 2023 sampai 2024 batas penarikannya, Raffi. Alah, udah lu diem dulu nih, dengerin gue. Sekarang gue tanya, kalau lu bilang Nikita Mirzani itu mereview lah dan merepost, pertanyaan gue kapan dia nge-repost dan dia nge-repost Ya atas. coba lu tanya sama penyidik, kan akunnya di itu sama penyidik tanya. Berarti lu sama nggak tahu dong JPU. nih. Lu tanya Enggak. sama JPU-nya. Ya udah. Tahun berapa, bulan berapa? Aku yang jawab, aku yang Tanya jawab sama si nih. RG. Jadi Berarti lu nggak tahu repostnya kapan. Kayak lu juga sama sotoy, lu juga. Lah, Tentang 16 produk aja lu masih ngelak. orang ini masalahnya adalah kuncinya Yang jadi alatnya itu adalah permasalahan apa Ribeskin objeknya? kok. Objeknya itu produk ya, produk yang bermasalah. Iya, produk Yang udah Ribeskin. diumumkan sama Bepom, ya. Produk Yang Ribeskin jelas, yang dikirimkan dari sebelum Ismail Doktif Marzuki mereview, kepada Dr. Reza Gladis. Sebelum Doktif mereview sama Aminiki, ya. Ribeskin itu nggak pernah direview itu sama sudah Nikita Mirzani diumumkan. loh. Ya. Apanya? Ribeskin itu nggak pernah direview sama Nikita Mirzani. Gua nggak bilang review, sabar. Nggak pernah direview sama Ami. Nggak pernah. Ribeskin. Malih, diam dulu, Malih. Gue tamu nih, gue tamu terhormat, gue Nah, nggak usah kehormatan, tamu sosok tamu kehormatan. terhormat deh di sini. Gue tamu kehormatan, lu diem dulu. Gue nggak bilang Yang nggak ada. Yang aku ya, bukan Buset gua yang dah. bilang ya, Pi. Lu sendiri yang aku, bukan gua yang ngomong ya. Iya, gue Oke, ini bilang, gue lagi tamu jangan kehormatan nih boleh gitu, ngomong-ngomong. Pi, nggak apa-apa. Gue nggak ada bilang Bisa kalau dijawab, Aminiki dijawab, itu, ya Allah, gantian ke Tapi jangan gue. ngelarang. Iya, sebentar. Ini si Dika ngapain sih naik-naik mulu? Sebentar dulu. Turunin aja berisik. Nah, nih, Ya, bentar udah, Wik, nggak ini udah apa-apa, nih, gue maksudnya udah nggak boleh tampuk. gitu, santai aja. Iya, santai aja. Ya, ini gue udah tangkep. Ya, Gue nggak ada bilang nih kita Ah. Mirzani mereview produk Ribeskin, sabar ya. Yang gue jadi masalah, ini tadi si Pororo bilang, Aminiki mereview ataupun merepost ulang. Kan pertanyaan gue jawab dulu makanya sekarang. Review Raffi, nggak pernah Astaga. review ya. Mereview ulang. Cuma nge-repost, nggak di-review ulang. Itu namanya- Gua nggak Oke. pernah Itu ngomong namanya kayak gitu ya. repost, itu namanya repost, Pi. Itu beda-beda. dasar Bukan budak. review. Oke, Repost sama repost. review Kapan beda ya. repostnya? Kapan repost? Dari postingan siapa di repostnya? Ayo. Postingan Doktif dari post dia itu, Nah. Mbak, tentang produk yang lain. Maksudnya bukan Ribeskin, bukan Ih, Ribeskin. kata siapa? Kata siapa Di lu? dakwaan, dibacakan dakwaannya ya. Aduh, jelas-jelas dengerin gua makanya. Dia Doktif itu, sekarang gua tanya sama lu dah. Doktif aja mereview produk Ribeskin itu kapan? Kapan? Nggak tahu kapan. Pokoknya sesudah. Itu aja nggak tahu, mau diskusi sama gua nggak? Cara dakwaannya. Itu dia, berarti Lu baca selama ini tuh lu dakwaannya. kena framing, Gak usah guys. sok intervensi orang lu Rapi. Kebiasaan lu intervensi orang. Lu baca Berat. dakwaannya. Lu selalu berpacu kepada dakwaan. Lu baca sendiri. Ya Berarti emang aku selama nggak ini tahu lu Doktif itu berarti kapan selama- Ribeskin. Baca Setahu emang. aku Doktif itu mereview Ribeskin itu jadi kan ada 3 tuh, ada 2 kalau saya nggak salah ya. Yang pertama Doktif mereview dua produk dari Reza Gladis, yaitu entah berupa Imbody atau apa itu ya bahasanya, itu nggak tahu lah ya. Pokoknya ada itu. Nah kemudian setelah itu ya ada karyawan dari RG yang mengirimkan video review dari Doktif kepada RG. Nah, RG mau coba menghubungi Doktif dengan menghubungi orang yang kenal dengan Doktif, ya kan? Setelah itu naik ke atas nih dakwaan nih, ya kan? Setelah itu, kemudian tanggal sekian Nikita mengulas tuh apa yang dikatakan Doktif. Tahu nggak yang di review sama Doktif kan gitu. Kalian tahu kan itu loh yang di ini nih, aku lihat itu kulitnya, aku pernah jumpa sama dia tuh, luntur. Kan dia bilang gitu tuh. Berarti kan berhubungan nih. Itu bukan review, itu Ah, ngata-ngatain, Malih. Nih, makanya dengerin gua. Dengerin apa? Jangan ngeyel ya. Lu dengerin gua. Pasang nih sekarang.
Doktif itu tidak pernah melakukan review glowing booster cell atau yang dikatakan di sebelum perpindahan uang maupun laporan Dr. Reza Gladys. Ayo, ada yang mau Memang nggak komentar? ada di dakwaan tentang Rebeskin itu Doktif mereview. Ada Mali, ada, Interupsi. ada. Tanggal 14, lu buka tanggal 14. Tapi kan itu sesudah Nikita kan. Sesudahnya, Instruksi. makanya apa Bang Jarum? Ya, Bang Rapi, Bang MA, Bang Awing, Bang Aryo, Kak Pororo, Kak Mira, Sandy, izin turun ya. Kalau ada salah kata mohon maaf ya. Assalamualaikum, selamat sore. Salam. Bang Jarum dikirain mau FA, lu jangan bilang itu nggak ada di dalam dakwaan lo. sih, udahlah Raffi, ngapain Produk lu Rebeskin itu Ya, ada di dalam Raffi, lu, Raffi. dakwaan. Ya udah hubungannya apa? udah coba? jelas dia Nah. memproduksi produk yang Hubungannya apa? bermasalah, Coba masih aja Itu udah. mulu yang diomongin. Nih dengerin Coba gue ya. hubungannya apa? Dok, Fakta persi- jelas nih ya. hubungannya. Produk Rebeskin itu dijadikan alat untuk menakut-nakuti. Dugaannya kan gitu nih. Itu yang didakwa sekarang nih. Karena Ya, apa? Dari produk Rebeskin itu yang sudah tidak dijual itu Doktif yang ngomong tuh di bulan Oktober percakapan itu. Pokoknya sebelum perpindahan uang. Itu ada percakapan yang kemarin dibuka oleh jaksa penuntut umum soal Doktif bilang ini produk sudah tidak dijual. Nah, habis itu dikirimkan dari foto terkait Rebeskin tadi itu dikirim kepada Nikita Mirzani kirim ke Mail kirim ke Dr. Reza dengan meneruskan pesan itu. Iya, tapi yang Ditambah kirim- lagi, sabar. Oh. Ditambah lagi, Oke. buset dah. Iya, Dokter Oki ngirim ke Nikita kirim ke Mail kirim ke Dr. Reza. Ya. Nah, Dr. Reza sebelumnya sudah bilang itu produk sudah tidak dijual, sudah diklarifikasi. Nah, tetapi ada forwardan chat percakapan antara Nikita dengan Ismail Marzuki yang diteruskan. Karena apa? Sebelumnya Mail minta ketikin ada di dalam dakwaan tuh. Nah, chatnya apa? Bisa hancur kredibilitas Dr. Reza, gue jamin. Karena apa hancurnya? Astagfirullahaladzim. Lu tahu nggak kredibilitas itu apa sih? Iya, kredibilitas seseorang itu Gara-gara bisa apa, hancur. benar? Karena apa? Kata Karena Emma, apa? gara-gara apa, Pi? Gara-gara Karena apa? Coba Kredibilitas. sekarang gue tanya dulu, Hancur karena kredibilitas apa? Di itu dalam- apa? di dalam Gue tanya percakapan kredibilitas itu apa? Jawab dulu. Nama baik udah, nama baik Rapi, nggak usah Kamu Raffi, kamu yang jawab. Ya, nggak Kan bisa emang lah. tanya ke kamu. Kan emang Jawab kan lah, tanya ke Raffi. kamu. Kenapa kamu yang balik tanya Nggak ke usah emang? selalu. Kamu aja yang jawab. Nanti gua jawab. Jelaskanlah kamu Raffi. Nanti gue Kamu jawab. kan merasa paling pintar, lu yang bisa jelasin. Nggak usah Pasti bikin lah. Pintar, kamu kan pertanyaan. pintar, satu-satu kamu lebih ngomongnya. pintar. Itu Kamu aja seperti yang itu jawab. Raffi, basi. Bukan Ya, biar karena kita apa? Ya, gue biar bisa kita jawab. nyambung. Gue pengen tahu dulu dari lu seperti apa. Bisa rusak nih Mira Senek. kredibilitas Ini Mira Senek so asik nih, gue nggak mau ngomong sama dia nih. So asik dia. Kasih jawab dulu. So asik. Udah diem Lu dulu. yang so asik. Golongan kita, bukan golongan Karena lu. kita udah tahu trik lu dari Nih. dulu tuh seperti itu. Ya. Sekarang gue mau bilang dulu ya, gue akan jelaskan mengenai apa yang merasa kredibilitas itu Iya. apa yang akan dihancurkan. Nah sekarang gue mau tahu dulu biar kita satu pandangan dulu nih. Menurut kalian kredibilitas itu apa? Sebentar, Biar gua kita jawab, sama Pi. nanti. Gua bilang, nama baik aja udah, Pi. Nama baik udah. Oke, Awing nama baik. MA lu apa? Coba nggak usah berbelat-belit menurut Gak lu. mau gua. Kredibilitas Nanti itu apa? ntar abis gua menurut lu jelasin. aja, menurut lu nggak usah berbelat-belit coba. Nggak mau, gue nggak mau. Nanti biar gua pakai dasar om. Memang trik lu kayak Gua- gitu dari dulu. Gua mau pakai Terus dasar aja. argumentasi lu. Gua mau pakai dasar Emang kayak argumentasi gitu kalian. trik lu basi dari dulu. Sabar. Innallaha masobirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Sekarang gua mau kenapa? Gua mau dulu kalian itu menurut kalian ya Udah gua aja kredibilitas sendiri, itu nggak usah apa? yang lain, nggak usah. Gua udah jauh sendiri, udah gua yang Nggak jawab. bisa Gua gua. yakin. Nanti MA ngomong, Pororo ngomong. Nggak. Izin Eva, izin Karoro. Kredibilitas Ya, itu ya, kemampuan ya, untuk ya, menimbulkan ya, kepercayaan ya, pada ya, diri ya, seseorang. Itu kredibilitas ya. Paham? Nah, coba. Kalau lu nggak mau dengerin gue di sini, ke gue ngomong karena gue ada di sini, lu yang turun, bukan gue yang turun. Bisa hancur kredibilitas Dr. Reza Gladys karena apa?
Karena apa, Bang? Karena Yang apa? hancur juga dirinya sendiri kok. Ngapain coba seperti itu? Tunggu dulu. Oh, nyalain orang. Ditanya. Kan itu ada pesan tuh, ya kan? Kita tunggu Bang Raffi sebentar ya. Bisa hancur kredibilitas. RG gua jamin. Karena apa? Kredibilitas dia hancur. Karena apa? Bang Raffi. Karena kelakuannya dia sendiri MA, bukan kelakuannya si NM. Jangan ke situ. Jadi kita Karena tengah apa? jawaban Raffi aja. Kredibilitas. Tengah jawaban Raffi aja. Ya dia nanya dulu. Gimana Bisa dia hancur kredibilitas dokter RG gua jamin. Lo, Wing, lu aja lu ke Vita, gue lagi inginin anak gue dulu. Ya jangan biar aja Bang Jangan Raffi. so asik, jangan so asik. Lu di mari di tempatnya Awing loh. Ini narasi gue ini udah pasti, narasi gue udah pasti benar. Gak usah sok sibuk lu, gak usah sok sibuk Iya. lu, narasi aja. Apa? Bentar ya, gue sambil bikin kopi. Ya tadi kan Lu gak usah sok sibuk ngalihin pembicaraan lu dari tadi dulu kan kayak gitu. Mail kan mengirimkan pesan yang diteruskan dari kita. Ya, akan menghancurkan, akan kredibilitas dokter aja. Gua Bukan apa akan bisa hancur. menghancurkan, bisa hancur kredibilitas Ah. Reja Gladys gua jamin. Karena Nah. apa? Karena apa? Karena apa? Lu tanya. Iya. Kamu nanya. Iya karena apa? Nah. Makanya tar dulu. Gua pengen banget nih MA ini jawab dulu nih, kredibilitas apa? Oke, gini Bang Emma, sebentar Bang Emma. Enggak, jawab dulu Itu tadi Bang Mario. pertanyaannya. Tolong, gua minta tolong nih. Gua minta tolong Bang Mario. Ya, oke, sebentar. MA, Tolong mute dulu, mute dulu. gua minta tolong Ada yang jawab biar si Raffi yang menjawab. Ya. Iya, sebentar. gue minta tolong si MA ini Iya, suruh artiin dulu kredibilitas apa, baru nanti gue jawab tuh. Karena apa? Enggak, Boleh oke. jawab Bang Sebentar, Emma, sebentar. nggak usah. Biar nanti dia nggak ngoceh-ngoceh. Dia udah jawab loh. Kak Mira, sebentar. Aku ngomong sebentar ya, bentar aja. Tadi pokoknya nih yang perlu catat Bang Raffi ya, diingat ya Bang. Sesudah Bang buat kopi itu, tadi saya jamin akan rusak kredibilitas RG. Itu karena apa? Itu pertanyaan pertama Bang. Oke, yang kedua satu lagi saya tambahin Bang. Apakah chat Nikita kepada Mail itu adalah ancaman ke RG? Sedangkan itu chat antara pertemanan ya, antara Nikita dengan Mail. Yang kedua itu Bang. Nanti silakan Bang jawab. Bang, itu kan ada chat. Ya, tapi bentar. Gue jawab yang mana dulu ya, Pak Arya dulu aja ya. Chat yang diteruskan. Chat yang baca diteruskan. dakwanya boleh. Ya, apa? Nih, chat yang diteruskan, Bang. Chat yang diteruskan dari Ismail Marzuki itu merupakan forwardan langsung dari chatnya Nikita. Apa? Ya kan? Nah, itu menjadikan ancaman, Bang, buat Dokter Reza. Karena apa? Pengen dihancurkan kredibilitasnya. Itu kan jelas. Kredibilitas itu kan tadi si Awing udah bilang nama baik. Makanya si MA nih jawab dulu, kredibilitas apa? Menurut MA nih. Aku udah bilang, ya udah nama baik, aku ikuti. Nama baiknya memang nama Betul. baik. Salah Nah, satunya. kredibilitas itu melekat terhadap harkat martabat, nama baik. Betul. Oke? Sepakat. Jadi Sekarang ketika dibilang dijamin seseorang akan hancur kredibilitasnya dengan jaminan seseorang itu buat orang yang merasa diri dia akan dihancurkan kredibilitasnya terancam nggak? Nah, sekarang kan saya tanya tadi barusan sama Abang. Tadi ini kan mencakup nih Bang, dia ngirimkan produk. Itu nggak usah kita lengkap-lengkapi Bang. Si Mail ini mengirimkan 2 produk. Kemudian habis mengirimkan 2 produk, dihapus dia kan sekali lihat kan. Kemudian dia ngirim lagi nih pesan yang dikirimkan oleh Nikita Mirjani kemudian dikirimkan ke RG. Pinter. Apa kata-katanya bisa hancur kredibilitas Reja Gladys gua jamin. Nah, karena apa yang kutanya? Karena, nah sekarang gue bilang ya, satu produk itu Ya kan sama aja, bisa hancur nama baik Reja Gladys gua jamin. Karena apa? Tetap balik pertanyaannya gitu Bang. Karena apa? Bisa hancur kan kredibilitas itu nama baik ya. Bisa hancur nama baik Reja Gladys gua jamin. Karena apa? Karena apa? Wing, gua kenapa nggak bisa naikin orang Wing? Karena apa?
Ayo, karena Izin sebentar. Ayo, gampang banget lah itu. Gimana sih lu? Produknya produk ilegal. Ulang-ulangin terus, diulang-ulangin terus. hancur nama Gladys. Tuh. Gua jamin karena apa? Kredibilitasnya akan hancur karena produknya yang ilegal, Raffi, itu ya. Produk ilegal mbahmu. Halo, Mbak Ella. Oh, lambe. Namanya ada Bepom ya ilegal, Raffi. Lambe. Bang, Cangkemmu. gua nanya sama lo, Bang. Produk ilegal, Kredibilitas ya. Ya karena Iya nggak, gua tadi sama Bang. ada semua wing. Satu bicaranya Produk teman-teman. ilegal. Izin sebentar satu-satu. Kok bisa-bisanya bilang produk ilegal? Sabar. Mute dulu biar Bang, Bang gua Ella. tanya sama lo, Bang. Mute semua. Kredibilitas dokter akan hancur. Kira-kira apa yang mau diungkapkan Bang situ? Gimana? Kredibilitas dokter akan hancur, kata lo kan? Kredibilitasnya akan hancur ya kan? Sebelum ada ucapan itu, apa yang dikirim? Produk. Sepakat ya, struk ya, produk ya, bahwa itu produk ya, sepakat ya, lu yang ngomong ya. Produk Riberskin Mali. Ngeles, gua bisa bilang booster cell. Sotoy lu. Lu buka struknya. Guys, ingat ya. Soto. Gimana sih setruk? Tapi Gua ya, kasih tahu Bang sama Raffi lu. ngomong produk tadi ya. Produk ya guys. Itu mulu lu ngomong lu. Lu Kan jangan gini. Memang lu mengakui kan? sumpah nih, gua kalau diajak diskusi sehat gua mau nih, cuman kalau tolol kayak Asmeker kayak gini gua nggak mau nih. Bentar. Jangan ngapain orang. Jangan main-main. Gua bilang, Kan lu yang menyatakan produk. jangan ngapain framing, orang, jangan kayak framing lu bego, aja. jangan framing bego, makanya gua bilang. Lu yang Gua bilang produk. halo, dengar nggak? Kan itu produk, Bang. Gua bilang produk. Benar nggak? Cuman bukan berarti gua Nah, sekarang gua tanya, apa yang dibuka sama Niki? Bang Play izin, Bang Play izin. Gua Bang. bilang produk, bukan berarti gua ditanyakan mengiyakan bahwa glowing booster cell itu adalah produk, Mali. Makanya lu gak usah, lu bilang produk ya, gak usah gitu gaya lu. Lu kan memang iya kan lu bilang lu Ya, yakin itu produknya produk, produk ya kan? Riberskin. Dan di dalam struk itu bacanya apa? Riberskin apa Glavisia? Gimana? Di dalam struk itu, Apa Riberskin? struk pembayaran itu Glavisia atau Riberskin? Glavisia itu treatment, Bang. Gua tanya di Itu dalam nama penindakannya itu. nggak ada di situ treatmentnya, nggak ada tulisan treatment di situnya. Raffi. Ada aja Glavisia glowing booster cell. Jelas-jelas itu produk itu Riberskin. Dan sudah ada izin BPOM-nya. Raffi, lu puter rekaman Dan ada secara izin BPOM-nya. utuh yang dibahas sama Dokter Mufid dan Kamail itu membahas produk, bukan treatment ya. Coba lu buka telinga lu lebar-lebar. Mereka membahas produk glowing Glavisia. Ya, Aduh, bukan produknya namanya treatment, Riberskin. bukan treatment ya. Glowing buka Badan Glavisia, POM. Badan DNA POM buka lagi. salmon itu sejenis dengan Riberskin, Raffi. Kalau Riberskin itu dia diadakan di klinik, satu dusnya berisi 4. Kalau glowing Glavisia itu di e-commerce isinya satu dus. Kalau nggak percaya kalian semua lihat postingan si Kim. Ya, di situ dia pun pernah mereview produk DRG yang pernah dijual bebas, ya. Sebelum produk DRL ditarik sama Bepom, ya. Ada itu jejak digitalnya, Raffi ya. Nih, sekarang gini aja lah ya. Mudah banget. Gini-gini, lu puter rekaman secara udah utuh banget di YT itu ada, ya. Nih, jelas-jelas Mungkin gua membahas ngomong, produk, produk bukan itu- treatment, Raffi. Bukan treatment ya, yang dibahas produk, Itu Raffi. produk Riberskin. Lu buka lagi, lu Yang denger sudah lagi di tidak YT, itu dijual masih dari ada. bulan April Ya, 2024. rekaman secara utuh di YT itu masih ada, membahas bacot produk lah bukan roomnya. treatment. Oke, nggak usah Berisik. ngeles lu. Berisik. Sebentar, Seva, ntar. Gini Bang Raffi, itu kan tadi yang abang bilang apa? Saya jamin akan rusak kredibilitas Reza Gladys sebagai seorang dokter ya. Ada itu ya Bang ya? Betul. Karena produknya Ada tidak sebagai seorang dokternya ya. Gimana? Maksudnya kan ada kan? Maksudnya tadi kan kita terputus dengan akan rusak nama apa kredibilitas Reza Gladys gitu doang kan? Kan kita tambahin lagi Bang ya, yang semuanya ya. Jadi nggak ada terpotong-potong maksudnya. Akan rusak kredibilitas Reza Gladys. Akan hancur. Akan hancur, oke. Coba boleh dibacakan nggak Bang yang jelas Bang? Biar nggak salah kan Akan kata-katanya kan. hancur kredibilitasnya, gue jamin. Sebagai seorang dokter. Iya.
Oke, itu ada sebagai seorang dokter gitu ya, dicatat maksudnya kan, jangan nanti Reza Gladys doang beda no bang dengan profesinya, kan ada profesi yang melekat di situ bang. Ya. Itu oke. Oke teman-teman lanjut, ada yang mau bertanya lagi atau bagaimana? Gini bang, kenapa bisa itu dikaitkan sama kredibilitas, sedangkan seorang doktif aja di percakapan itu sudah bilang dia nggak mau mereview karena dia sudah barang itu sudah tidak dijual. Terus aku tanya, produk itu punya siapa? Gimana? Punya Reza Gladys atau punya orang lain? Punya orang lain lah, Riberskin gimana sih? Kenapa dia yang harus ribet? Lah? Yang dirugikan itu produknya. Ya kenapa dokter Reza yang dibilang mau dihancurkan kredibilitasnya? Gampang banget jawaban lu, Ro. Gampang banget. Kenapa Dia harus ngambil dari orang dokter Reza lain? yang mau dihancurkan kredibilitasnya? Nah, yang harusnya melaporkan itu ya yang punya produknya, bukan Reza Gladys. Ya, lo salah lu. Orang kerugiannya dokter Reza Gladys kok 4 Yang miliar kok dibahas orang punya kok produk. objeknya aja tentang produk kok. Objeknya uang 4 miliar yang berpindah. Kapan itu? Penjebakan dari mana? Gundul. Lagi. Jelas-jelas itu produk ya. Produk Aja lu Riberskin. Raffi Produk ngejebak orang Riberskin sampai itu 4M. dijadikan alat kan. Jelas-jelas Produk ngejebak orang cuman gua lain. tanya ke Bang Raffi, di dalam struk itu bacaannya apa? Riberskin tah. Nih sekarang bang, itu nyatanya bang, nyatanya produk yang ada di sejarah suntiknya itu adalah namanya produknya Riberskin, oke? Yang Loh, yang sekarang gua sudah enggak bang, dalam yang- struk itu, gua kan nanya ke yang abang ada nih, izin dalam BPOM-nya, sudah ada struk izinnya. itu, iya dalam struk itu Glavisia atau Riberskin dalam ini penjualan kita itu. itu Loh, cuma bang, kita soal penama, menganalisa, itu bang. Karena ini kan berarti kan itu. ada pelanggaran juga bang di sini bang. Pelanggaran apa? Lu nggak boleh bang, masa iya handphone Pelanggaran Samsung apa? gua jual Sebutkan. Sony? Sebutkan pelanggaran apa? Loh, melanggar lah itu, mana izin BPOM-nya? Kan dia kan udah jelas nih, dia Glavisia kan. Astagfirullahaladzim, dibilanginnya BPOM itu izin Nah, izin sekarang, BPOM itu terkait ya, apa? Nah, gua udah ya, gua tanya dulu Sekarang sama abang, gampang. abang kan belum Kalau selesai mis- nih. kalau misalkan- jangan abang, kalau misal- abang jangan lari dari pertanyaan gua, lempar pertanyaan. Kita satu-satu pertanyaannya. Gua tanya sama abang, di dalam struk itu Glavisia atau Riberskin? Gue belum pernah lihat struknya. Terus lu mau ngomong apa? Nah, oke, struknya sudah ditunjukkan. Kira-kira produknya ditunjukkan nggak di dalam pengadilan? Produknya ditunjukkan. Apa produknya di situ bacaannya? Produknya ya, Riberskin. Loh, Riberskin dari mana? Jelas-jelas Glavisia kan itu kan di stiker. Nah, ngeyel itu lu ngeyel namanya. Sekarang gue balikin. Lu kok Lu bisa kok tunjukkan ngeyel? nggak? Itu kan saksi Lu- korban bisa. Lu Saksi bisa korban ada tunjukkan tuh nggak? kemarin dihadirkan Niki. Lu bisa tunjukkan nggak kalau glowing booster cell? Kalau lu bilang itu produk, mana produk yang lu bilang glowing booster cell? Loh, Itu itu aja, bikin saksi background, korban yang dihadirkan. Saksi Nanti korban. dulu, Bro. Lu Saksi korban yang dihadirkan oleh Niki. lu buka aja Bagaimana? sekarang. Lu buka Lu aja itu di- web, loh, web, Bang, itu lu buka web kesaksian Badan nggak mungkin POM, lu, Bang, Badan dia POM lu palsu. buka. Badan POM lu buka cepat Badan POM sekarang. itu udah jelas temuan BPOM berarti menemukan. Iya, lu Baca buka. dong, Bang. Lu kan kita dia harus paham tuh temuan Udah, lu BPOM nggak usah itu kan ngeyel, berarti buka sekarang, sesuatu hal yang buka ditemukan. sekarang Badan Bukan POM. masalah ngeyel. Ya ngapain gua buka Badan POM? Udah jelas kok itu jelas temuan BPOM. Nah, Udah nih, lu sekarang buka Badan POM, lu lihat produk yang lu maksud itu adalah produk apa namanya? Cepatan buka. Glavisia Glowing Booster Cell Ngeyel. tidak ada izin BPOM. Dablek. Lu kok ngeyel? Lu buka, lu buka dulu. Riberskin ya, itu nomor 1 Riberskin, nomor 2 Glavisia Glowing Booster Cell tidak ada izin BPOM. Yang terus dibawa lagi Riberskin, ditarik pada tahun 2025 izinnya tidak boleh lagi. Nggak pernah Ya ada kan? temuan Badan POM sesuai dengan Lah. berita acara. Kita punya bukti, Bos. Sabar. Gue punya bukti. Lu ini- Sabar, lu jangan motong. Jangan motong. Gue punya bukti dalam berita acara, di dalam berita acara pada saat BPOM itu ngecek ke kantor Glavisia, itu bukan produk, Bos. Gue punya berita acaranya lu. Gue bisa buktikan. Lu mau apa? Ya mana Nanti berita gua tunjuk. acaranya? Ya sabar, sabar. Makanya kita buktikan di pengadilan nanti nih. Islam Terhadap selama itu perbuatan- Bang belum ada klarifikasi atau belum ada bentuk klarifikasi dari BPOM ya Bang, maka itu bisa dinyatakan itu adalah produk. Karena apa? Karena mempunyai struk,
Habis itu dia mempunyai temuan dari BPOM, ya kan, temuan itu kan barang yang sudah ditemukan. BPOM itu dia pernah merilis treatment, Bang. Sejak kapan BPOM merilis Ya treatment, gua tanya? makanya BPOM aja nggak bisa menunjukkan produk yang katanya glowing booster cell itu bentuknya ini, mana ada? Loh, kata siapa, Bang? Dia orang itu nggak akan berspeak up kalau dia orang nggak punya barang bukti, Bang. Itu reverse skin, bos. Loh, reverse skin beda lagi, makanya abang pahami dulu Beda di atas lagi, reverse beda skin itu di lagi. atas. Lu memang iya kok, coba lu perhatiin, lu buka lagi itu BPOM itu. Gimana lah ceritanya mau digabung-gabungin begitu? Kan udah jelas tuh grafisnya glowing reverse skin mempunyai izin edar, cuman ditarik pada tahun 2024. Grafisnya glowing booster cell tidak ada izin BPOM. Nah, paling atasnya itu ya judulnya itu temuan BPOM, berarti sudah ditemukan BPOM. Berarti BPOM sudah memegang barangnya. Kan begitu. Baru namanya dia bisa klarifikasi. Pemerintah itu tidak akan klarifikasi kalau barang itu tidak dipegang. Tampilin sekarang nih, biar lu Tuntut malu lah kalau nih. kalau kira-kira memang BPOM itu buat klarifikasi hoax. Tampilin temuan BPOM yang di website-nya di Instagram, tampilin sekarang di sini cepat. Ya, glowing booster cell itulah yang Rebiskin, dia kan nempelkan nama glowing booster cell di produk Rebiskinnya. Nah itu. Mananya, Bang? Nah, Nggak boleh itu. nggak boleh. Lu memang nggak boleh. Di mana bolehnya? Itu kan dijual lagi sama dia. Masa iya produk lu punya handphone nih, ya kan? Lu beli handphone Cina nih, handphone misalnya Mito. Terus lu labeling itu, lu pasang tuh jadi handphone Lu tahu Samsung, nggak lu sih? jual Samsung. Lu tahu nggak Orang sih kan taunya intinya? punya Samsung. Woi, lu dengerin gua ya. Dengerin gua nih. Gua nggak mau ngulang-ngulang lagi dan gua nggak mau balik lagi ke soal produk ini ya. Gua cuman kasih tahu ke lu, itu produk sudah tidak dijual lagi. Nah, sekarang apa motivasi ini kita? Raffi, sudah Anjing tidak lu. dijual lagi apa? Itu kata kamu, Raffi. Itu apa? Itu kata setelah Ami kamu. speak up itu baru ditarik sama si Astaga. Reza Gladys ya. Kamu jangan Itu rahasia, sudah Raffi. tidak dijual lagi, sedangkan pembeliannya aja 2023 Itu kata kamu, kali. itu kata Baru kamu, ditarik. itu Berarti kata pernah baru kamu. dijual. ditarik, ya. Berarti pernah Itu kata dijual. kamu, itu kata kamu. Nah, pernah dijual dan sudah tidak jual lagi. Buat apa kepentingan kita Mirjani buat ngebahas itu lagi? Apa? Ditarik sama sudah tidak dijualnya. Berarti setelah pernah Ami speak up, dijual ya, bahwa Raffi, dia Harus tidak gua berizin tanya. BPOM. Iya, tujuannya apa terus kalau misalkan barang itu sudah tidak dijual? Tujuannya buat direview apa? lagi. Itu aja baru ditarik ya. Setelah Ami speak up. Astagfirullah. Setelah Ami speak up baru ditarik sama si Reza Gladys. Tapi dari pengumuman BPOM itu 2023 sampai pembatas penarikan 2024 November ya. Itu baru ditarik setelah viral ya Raffi ya. Itu sekarang gua Sedangkan tanya. sebelumnya itu udah ada pengumuman Raffi. Itu bukti pembayaran, tanya itu bukti sama lu, belinya lu kan ahli kapan? Ini ya, orang hukum Berarti ya. pernah Belinya dijual, apa? berarti Kapan pernah produk orang membohongi lain satu masyarakat direlabeli itu Indonesia dengan gimana? produk tersebut. Berarti itu Kok bersalah, Bang. membohongi? Lu kata siapa? iya. Itu ada. Itu Ulang tadi pernah dijual. gua kasih tahu sama lu. Terkait produk itu, terkait adanya pencabutan izin edar, berarti sebelumnya ada izin edarnya belum? Lu memang Kapan tidak ada izin dicabut ya? BPOM kan kalau visi glowing booster cell. Dari mana Buset izinnya gue tanya? Dah. Lu sekarang gua tanya sama lu. Kan lu produk jualnya menggunakan nama Glavisia, Bang. Kalau treatment itu barang itu ada di klinik kecantikan, dari klinik kecantikan. Ini enggak, jual di e-commerce, barang dikirimin. Ini namanya produk. Gimana ceritanya mau lu bilang tuh reverse skin? itu sudah ada izin badan POM. Iya lu reverse skin Bang. Contoh nih ya, gue kasih penalaran lagi ya. Gua Gimana beli sih barang lu reverse orang skin. harus dipaksa Enggak, harus nanti orang dulu. memaksakan Gua maunya beli lu barang glowing reverse booster cell skin. adalah produk. Iya Ngaco nanti lu dulu, namanya. gua kasih tahu Diam bahasa dulu yang kamu, baik. Raffi. Nih, Raffi, diam dulu, Raffi, kamu, Raffi. gua beli barang reverse skin ya, lalu gua labeling, truk ya kan, gua pasang nih stiker nih namanya Air Striker. Gua masukin ke e-commerce, gua jual di situ Air Striker Glowing Booster Cell. Terus orang akan membeli itu dengan, oh ini produk Air Striker Glowing Booster Cell. Dia taunya itu produk Air Striker. Ya lu laporkan. Ya kan? Barang datang ke Air Striker, berarti di izin BPOM-nya tidak ada. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan. Pororo ngomong-ngomong aja, kapan laporannya? Enggak harus itu dilaporkan sudah- kalau memang betul ya, BPOM itu Sudah dilaporkan dengan itu. baik. Mana ada laporannya?
Itu udah dilaporin Raffi. Ih, Mana si ada Raffi ini laporannya? mendukung ya, mendukung Perlindungan ya undang-undang produk-produk konsumen yang itu tidak apa? bisa. Perlindungan Produk undang-undang apa konsumen bisa itu kok? apa? Itu melaporkan ya tentang produk tersebut ya. Kalau Ya udah diem kalau lu kalau produk nggak Ribeskin tahu itu sotoy. bisa sudah ada izin Sebentar, edarnya. sebentar. Iya Bentar, dong. Dia nggak paham. Dong. Dia jangan diserang Satu-satu gitu. ngomong. Udah ada Ya, izin, satu-satu. udah ada izin Badan POM-nya sebelum dicabut. Haha, lucu kamu Raffi. Lu yang lucu. Dong. Satu-satu loh. Kamu lucu, iya. Dulu. Kemarin Emang aja gua aku tanya, lucu. apa perbedaan produk dan treatment, kamu nggak bisa jawab. Ah, Masih hilang ingat lagi. Apa Oke, sebentar, sebentar. telur sama Sebentar, ayam Bang. duluan Nih, mana? Bang Raffi. Apa? Bang Raffi. Bang Raffi. Telur Oke, sama Bang ayam Raffi. duluan mana? Woi, Chefia jawab. Bang Raffi, ntar. aku Duluan tanya. kamu. Telur sama ayam Raffi. duluan Raffi. Duluan Kasih pala pas lu, Tolol Bang. namanya itu. duluan pala lu, Pi. Gini, Bang Raffi. Berarti saat ini sudah tidak ada lagi dijual produknya itu di e-commerce gitu ya? Ini Bang, nih ya kita bicaranya Grafisya Bang ya. Oke. Ini kan dituduhkan kepada Dokter Reza. Ya. Dan di situ sudah disampaikan terakhir melakukan penjualan itu di bulan April, dan Doktif aja sendiri sudah bilang kalau produk itu sudah tidak dijual dan Doktif tidak mau mereview. Oke, berarti makanya pertanyaan saya Bang, berarti Kenapa itu dijadikan bahan, produknya tidak dijual, dijadikan bahan lagi buat dikirimkan kepada Dokter Reza, dengan di situ juga diancam mengenai kredibilitas diancam kredibilitasnya akan hancur sebagai dokter. Karena apa? Jadi karena apa kredibilitasnya bisa hancur Karena gua apa? aja? Karena produk gimana sih lu? Ya karena produk itu Jadi, kan Bang. sudah Bentar, dijawab. Bang Ema. Produk itu tidak lagi dijual. Buat apa? Buat apa? Lah berarti kalau Tahu memang itu produk produknya Oke, dari sebentar, mana? Bang. Itu dari customer Raffi ya, dari Sebentar. Sedangkan konsumennya pembelian- Reja Gladys ya, produk itu pernah dibeli Iya, pembeliannya dari kapan? akun Reja Kapan Gladys pembeliannya? ya. Kapan Ya, pembeliannya? tanya dong kapannya. 2023, lu biar gua tahu. Gini. Kalau lu nggak tahu pembeliannya juga lu Bang. nggak usah sotoy Raffi. Pembeliannya Gua 2023. kasih tahu, Lu Bang. apa? Konsumen yang membeli ya. Pembeliannya Gini, 2023. Lu biar gue yang membeli jelasin. apa? Gini bang, kalau memang dia tidak jual lagi, di saat itu dilemparkan, ya kan, dia mah biasa aja, santai aja harusnya. Berarti kan dia masih menjual tuh. Apaan sih? Kita bicaranya Iya memang iya. Ini kan bukti pembelian, ya kan, sama apa? Akan hancurkan database dokter, ya kan, informasi dari Mail ya, dari Mail bahwa Niki ingin speak up itu kan. Nah, kenapa dia bagaimana Mail udah Mail, bagaimana baik, berarti kan dia masih menjual Mail itu bang. Dia nggak ada klarifikasi bahwa ya kan, oh Mail itu kan udah nggak saya jual lagi, sudah lama banget itu nggak saya jual. udah ada baca dakwaan lu. Allah, Raffi. Baca dakwaan tanggal 14. Baca dakwaan tanggal 14, awas lu ya. Baca Raffi, dakwaan tanggal 14. Raffi, itu kan kata kamu yang kamu Jangan dengar ngeyel. tunggu dulu, Jangan Bang ngeyel. Estek. Baca. Itu kan kata kamu. Nah, itu kata baca kamu yang dakwaan kamu tanggal dengar dari 14. DRG kan? Kan? Oh, DRG kata aja. siapa? Dakwaan tuh, Oh dakwaan. nanti kamu. dulu, Weh, nanti dulu. Iya, Kalau dari mana? kalau itu Icebreaker jawaban baca. dia, nanti iya. Nanti kalau Dulu, iya lu nggak bilang nggak ada. malah bagus kalau ada itu. Nah kalau ada itu ya kan, lu bilang logikanya nggak begini ada bang tadi. ya kan. Nanti dulu, kalau itu ada nanti ya, lu dengerin gua dulu ya. Kalau itu ada ya kan, sekarang pertanyaan gua, ngapain dia gupek nyari Nikita Mirjani? Kok itu Ya lagi, kan? Bang? Seharusnya santai aja, biasa aja. Gimana Toh sih lu? gua sudah nggak menjualnya lagi, ya kan? Loh ini penalaran lo bang, pakai penalaran lo bang kita ini bang. Ya nih gue jawab nih. Kalau soal masalah lu balik awal-awal lagi, dan itu nggak ada kaitannya dulu sama Ribeskin bos. Di Oh awal-awal jadi itu berkaitan nggak ada. dengan masalah produk yang lain. Bukan masalah apa? Masalah dia dikatain itu yang di dalam Kiura. Dikatain akun apa? Kiura. Iya dikatain apa? Astaga. Sosmed Amnesia. Iya dikatain Kamu apa? amnesia. di fakta Kamu persidangan. amnesia ya, Raffi? Aku Kamu amnesia, Raffi. Abu-abu. Nah sekarang gua Begen tanya sama Bang abu-abu. Raffi ya kan. Nanti dulu Sevia, gua tanya sama di saat penasihat hukum nanya, emang apa abu-abu? Tanyakan saja kepada terdakwa, kan lucu ya kan? Masa lu nggak ngerti ya kan abu-abu itu apa? Lu Nggak merasa lu nyambung diri banget. lu dihina, tapi begitu lu ditanya ya kan, kalimat hinaan itu untuk menghina apa? Tanyakan saja, berarti kan nggak ada di situ penghinaannya.
Di mana penghinaannya? Berarti kan itu kan tidak ada masalahnya, Bang. Lu jangan bicara soal Loh, ada apa. bukan Sabar, begitu, lu jangan lalu-lalu lu. Bang. Lu gantian ngomong, lu ngomong mulu nggak mau dijawab lu. Ya, terus. Jawablah. Lu jangan bicara penghinaan yang nggak ada. Kita bicaranya bukan pada saat penghinaan itu sudah terjadi. Yang namanya pengancaman itu belum terjadi, Bos. Pengancaman itu belum Sekarang terjadi. ada nggak? Ada Lu nggak jangan bilang, ancamannya penghinaannya di mana? mana Sekarang abu-abu gua ada. tanya, ada kalimat ancaman hinaannya mana? Di mana? Di mana Ancaman ancaman mencemarkan penghinaannya? nama baik seseorang dengan cara apa? Dengan cara disampaikan di dalam Loh, itu forward chat bunyi itu. pasal. Itu bunyi pasal. Yang Berisik gua banget tanya, lu. bentuk ancaman peristiwanya di mana, Bang? Ancaman untuk membuka apa menghina di mana? Ada nggak? Coba lu tunjukin sama gua. Gua kasih tahu sama lu diam. Jangan di pasalnya. Ya udah gua kasih tahu udah diem. Yang namanya pengancaman itu belum terjadi. Apakah yang dicemarkan dalam bentuk apa? Namanya ancaman itu belum terjadi. Ingat ya. Nah, dengan dia mengatakan, Diam dulu lah Sevia. si Sevia berisik banget ini Dabling nih. Dengan dia mengatakan Wing. akan menghancurkan Wing. kredibilitas. Dengan dia akan menghancurkan kredibilitas Dokter Reja sebagai dokter. Ya, izin, Pi, sebentar, Itu sebentar, merupakan Bang. salah satu bentuk ancaman yang dilakukan oleh terdakwa, Bos. Kalau memang dia tujuannya untuk mengedukasi, membongkar dan sebagainya, silakan, tinggal lu sampaikan aja, nggak usah tanpa ada Oke, embel-embel. sudah. Sudah kan? Nah, Bang, lu bilang tadi adanya ancamannya adalah penghinaan. Yang lu bilang tadi itu kredibilitas dokter, ya kan? Itu adalah produk, ya kan? Ada struk yang dikirim. Yang gua tanya sama lu, di mana ancaman penghinaan nama dia? Kan begitu. Di mana yang ngomongin begeng, awas lu ya kalau nanti kalau lu nggak ngasih gua duit, gua hina-hina lu ya, gua kata-katain. Ada nggak? Jelas nih ya, dengerin gue ya. Gue nggak usah ulang-ulang lagi nih ya. Dengan dia mengatakan dengan embel-embel produk yang tidak pernah dijual lagi, ya, dengan itu di forward terus juga bukti pembeliannya di blur. Nah, terus di situ disampaikan ancaman mengenai akan dihancurkan kredibilitasnya, dijamin. Mana Kan ada itu. gitu kata-katanya, Bang. Itulah kurang lebih akan Aduh. hancur. Klarifikasi ya Raffi ya, yang soal di blur sama Niki sudah diklarifikasi bahwa tidak ada yang ngeblur. Astagfirullahaladzim, faktanya itu di blur. Sampai ke Dokter Reza itu di blur. Apa sudah ditanyakan kemarin sama Niki di pengadilan? Dia cuman Dia bilang tidak ada yang di dia, blur. oh Itu salah foto lu. ya, foto. Dia bilang nggak tahu siapa yang ngeblur. Nah, Lu salah. itu Bang Rapi. Jadi Bang Rapi nggak konsisten dari tadi. Dia Bang bilang- Rapi ngomongin dia bilang masalah nggak tahu. kredibilitas Karena dokter. dan saya tidak Dibahas memblur. ke masalah produk, Dia Bang, bilang. Aduh. Bang Rafi mengatakan produk. Gue bilang produk Glavisi Golden Booster Cell. Bang Rafi ngeles lagi, ya kan? Abis itu Bang Udah Rafi lu, bilang taruh ancamannya dulu. adalah penghinaan. Penghinaannya di mana? Lu sama Balik lagi dia. ke kredibilitas dokter, produk Lu lagi. balik lagi, Gimana balik ya? lagi Yang ke sinkron BAP, yang mana gitu, dulu. Bang? Lu tahu, makanya lu tadi ngomong-ngomong cerita kredibilitas semua udah sepakat, nama baik, harkat martabat yang melekat terhadap diri seseorang. Oh, semi. Iya, tapi kan sebelum ada sama itu beli ada dokternya produk, sendiri. ada kepastian itu, Dia ada berdua ada yang bahan dikirim. berbahaya. Gimana? Dia menghancurkan diri sendiri. Kami ini loh, Bang Raffi, aku ulangin lagi ya, akan hancur kredibilitas Reza Gladys sebagai seorang dokter, Bang. Jangan Gua dipisahkan, jamin. Bang. Iya, Ya. iya, gue jamin depannya, Bang. Maksudnya jangan dipisahkan Reza Gladys doang dengan sebagai seorang dokter. Ada seorang dokternya loh, Bang. Profesi. Bang. Iya, betul. Ah, itu dia. Maksud gua gitu. Maksudnya jangan Bang pisahkan. Gini Bang Aryo, itu personal. gini ya, sebelum konotasi itu keluar, ya kan, itu kan di Betul. belakang itu kan ada pengiriman struk produk nih, iya kan? Nah, karena Bang Raffi bilang ada penghinanya, tolong tunjukkan sama gue kalimat, ya kan, yang dia Mana bisa akan hancur diputus. ke dalam dokter apabila nanti saya akan menghina dia, saya mencaci maki dia. Ada nggak? Nggak ada. Itu kan keterkaitan, Bang, produk sama pesan pertama dia ngirimkan pesan produk, ya kan? Habis itu dia nulis kan hancur kredibilitas Bener, kredibilitas jamin gitu sebagai dokter kan. Berarti itu kan keterkaitan itu, Bang. Nah, intinya karena apa? Karena produk. Nah, kalau karena produk itu gimana, Bang Raffi? Kalau karena produk gitu. Berarti kan katanya dia dikatakan begeng, ya kan? Kemudian kulit abu-abu, makanya dia menghubungi Niki.
kontradiktif. Sedangkan barang bukti yang dihadirkan pun terkait dengan percakapan tidak ada permintaan Dokter Raja Gladys untuk tolong dong jangan kata-katain aku lagi, bilang sama Dikita, nggak ada kan? Tolong dong jangan mengatakan aku begeng lagi atau apa, kan nggak ada. Tapi yang dibahas di situ produk. Berarti kalau produk masuknya kemana, Bang? Lu baca dakwaan itu kerugiannya apa? Kok produk? Ya, kalau produk itu kita bicara cerita- soal masalah penjualan, MA. Enggak, Untuk sekarang penurunan penjualan. Lihat, dakwaan jaksa itu adalah kerugiannya 4 miliar. kerugian Gua yang akan Lu jawab bisa dulu bilang Bang, kerugian masalah apa? uang 4 miliar. Nanti dulu, nggak ada di sini kerugian 4 miliar. Yang ada hubungan bisnis. Kenapa? Sebelum Buset, perpindahannya lu bilang nggak transisi ada duit kerugian 4 miliar, nanti dulu kerugian dengarkan 4 gua miliar. dulu. Nanti dulu dengarkan gua dulu. Sebelum perpindahan uang 4 miliar ya, sebelum transfer ya kan, DRG meminta di take down VT dan direview. Masih banyak produk saya yang bagus. Yang minta direview dan diaminkan oleh Mail, maka hukumnya menjadi hukum bisnis di sini. Kalau bilang itu kerugian, dari mana kerugiannya? Yang rugi itu adalah Nikita Mirzani. Produk belum dikirim dilaporkan. Kan lucu ini. Kan udah jelas tuh ya kan, lu yang bisa sendiri kan, menguntungkan diri sendiri. Ada nggak menguntungkan diri sendiri? Nggak ada. Kedua-duanya sama diuntungkan. DRG karena diuntungkan, dia masuk produknya ke akan produk. direview. Nah itu yang si Nikita Mirzani diuntungkan jasanya untuk mengiklankan itu. Terus mau lu paksakan ini untuk pemerasan, ya lucu lah Bang, konyol namanya yang begini. Iya, dan juga kan pencemaran nama baik itu contoh, misalnya Bang Raffi selingkuh, ya kan? Nah, aku mau ngasih tahu tuh sama bini abang, atau aku mau nyebarkan itulah masuk tuh melekat tuh pencemaran nama baik abang itu. Tapi kalau misalnya produk gimana itu statusnya itu Bang? Kan sudah jelas tuh kan, produk, profesi atau perusahaan itu tidak masuk kepada pencemaran nama baik. Nah kalau sudah masuk ke produk, perusahaan ataupun profesi berarti nggak masuk ke pencemaran nama baik lah Bang. Clear kan? Itu. Elah. Clear apanya sih? Striker. Ya, barang bukti kan membuktikan, barang bukti di Clear apa? Clear apa? Coba jawab dulu clear apa? barang bukti itu membuktikan kalau bukan terkait dengan nama baik, bukan terkait dengan individu, bukan terkait dengan begeng. Ya kan? Barang bukti loh, ini barang bukti. Kalau misalnya menyangkal barang bukti ini bahaya nih, Bang Hafi nih. Ini barang bukti loh, Bang. Barang bukti Apaan? Lu mau ngomong apa? Lu ngomong apa emang? barang bukti yang dijadikan alat bukti oleh JPU. Di dalam barang bukti tersebut tidak ada terkait dengan nama baik, misalnya itu individu, itu nggak ada. Lu tahu kredibilitas nggak sih? Kredibilitas produk maksud lu? Apa gimana sih? Udah Raffi, kamu belum nggak ngerti. Lu yang Bang nggak Raffi. ngerti. Bang Raffi, gini Bang. Oke, Bang. Kan itu kan ancaman, berarti kan ada ancaman kan? Bang bilang kan? Ya kan? Nah, yang jadi pertanyaannya gini Bang, kalau itu ada ancaman. Sebentar Kak Vista, diam dulu. Turun, ngomong-ngomong. Gini Bang, jadi kalau itu misalnya ada ancaman, kenapa DRG itu memberikan sejumlah uang ke NM itu loh Bang? Padahal dia sudah punya alat untuk jaga-jaga. Betul, kalau itu memang ancaman. Coba dijawab Bang. Gimana? Dia kan sudah merekam pada saat Bang bilang tadi itu kan sudah ada ancaman Ya, dengan yang apa tadi, saya jamin akan rusak kredibilitas itu kan. Maksud saya Bang, kalau dia sudah merasa terancam, kenapa harus bernegosiasi lagi dan memberikan sejumlah uang ke Nikita Mirzani Bang? Coba dijawab Bang. Bang, dengerin gua ya. Ini di dalam unsur di dalam pasal itu berbicara pencemaran nama atau membuka rahasia, atau itu bisa salah satu atau bisa keduanya. ya Oke? betul. Nah, di dalam dakwaan atau di dalam fakta persidangan itu bukan hanya bicara soal nama pencemaran nama doang,
Karena di situ letaknya ketika dikatakan produknya tidak lagi dijual, lalu di situ dikatakan bahwa akan dihancurkan kredibilitas Dr. Reza sebagai dokter, ya. Ditambah lagi di dalam percakapan ada soal masalah hubungan waria tubles. Nah, sekarang pertanyaan Waria gua. tubles ini kemana bang? Sabar. Nah, jangan iya bener loh waria tubles kan emang itu apa? Sekarang gua tanya sama lu Emma. Ya kemana larinya waria tubles ini? Nah, Akan itu ketika kan gua tentang bilang. hubungan dengan waria tubles. Larinya Dari kemana? Ke awal. rahasia kah? Apa ke pencemaran nama baik waria tubles nih larinya? Jangan gitu dong. Siapa tuh? Ya jangan jelas kayak lah gitu. itu masuk ke dalam rahasia. Nggak ada mute. Ada bang, ada. Gua bilang ada. Nah, itu masuk ke dalam mana? Rahasia. Sekarang pertanyaan gua, sebelum ada kasus ini, lu pada tahu nggak tentang waria tubles? Tahu aku bang, waria tubles. Oh bagus, bagus loh, keren. Aku kan waria ya, konotasinya waria. Aku tahu kan waria itu apa. Ah, itu kan salah satu bentuk rahasia yang belum diketahui oleh umum, publik. Ya. Emang hubungannya apa bang? Ya udah hubungannya apa? Nah kan itu yang tinggal kita mengetahui lihat. hubungan- Itu kan salah yang satu bentuk mengetahui- ancaman juga di situ, bang, bongkar mengetahui rahasia, Iya, mencemarkan aku sepakat. nama. Sekali Raffi. Yang mengetahui rahasia itu kan korban sama pelaku. Sepakat ya bang ya? Ya kan? Nah sekarang aku tanya. Oh, bukan rahasianya apa? bukan pencemaran nama baik, memang betul tuh lihat Ibu Sylvia tuh di bawah bilang. Bukan pencemaran nama baik, tapi ancaman pencemaran nama. Yang namanya ancaman itu belum terjadi. Nah sekarang pertanyaannya, ketika kredibilitas itu melekat terhadap diri seseorang dan terkait masalah harkat, martabat, nama baik dan sebagainya, itu ada di dalam pada diri si yang mempunyai kredibilitas itu, person, orang. Ya orang kan, tapi ini Ya, kan produk. ketika dibilang mau dihancurkan, lu paham nggak sih? Bisa hancur Rasa kredibilitas. pengancaman? Ya udah makanya aku tanya, bisa hancur kredibilitas Reza Gladys sebagai dokter karena apa? Karena Lu krimnya bermasalah. kocak. Lah, ya karenanya itu nih gua Bang, kasih tahu sebuah sama alatnya lu, gua yang kasih tahu bisa sama lu ya. dicocokkan apakah itu Lu masuk kepada kebanyakan individu atau ngemeng-ngemeng tidak. kredibilitas itu tadi, makanya gue tanya MA, lu nggak mau jawab dari tadi kan, dari awal gue tanya, makanya biar kita nggak ada perdebatan lagi. Lu jelaskan kredibilitas apa menurut pemahaman lu. Ayo biar nanti gue kunci itu kalimat nama kata-kata lu. baik. Nah, nama baik siapa? Bisa hancur nama baik Reza Gladys atas produk ya kan begitu. Bisa hancur Oke. nama baik Reza Gladys kan gitu. Bisa hancur nama baik Reza Gladys. Karena apa? Nama baik dia bisa hancur. Namanya ancaman itu kan belum terjadi Itu nih. harus diketahui, Bang. Ya, harus itu dia. Dengan harus dia bilang, diketahui. Bentar, Namanya itu Raffi, tadi kamu mengatakan pencemaran nama baik atau membuka rahasia. Kamu meninggalkan kalimat ancaman. alah ini lagi main kata-kata gue yang lebih paham Ibu Sil daripada lu. Ancaman pencemaran nama baik. Kamu hanya menyebutkan pencemaran nama baik itu sudah salah jalur. Sudah salah kata-kata, sudah salah unsur. Ancaman pencemaran nama baik. Tadi Capek kamu dah. katakan cuma pencemaran nama baik. Ya, dari Hidupnya tadi ini di bukan sini lu cuma diem kamu dulu, yang pintar. diem Saya dulu, juga diem capek dulu. deh, sama kamu capek deh. Diem dulu. Dari tadi Capek. gua Kamu ngomong di juga sini diam adalah dulu. Dari tadi juga lu pengancaman ngomong semua. doang. Lu diam dulu, Ya, gua udah lagi bisa ngomong. Lu nyuruh gua diam, lu juga diam dulu, oke? Diam Sil dulu. ngapain sih? Tolong diperbaiki saja ancaman pencemaran nama baik. Ini Sil kamu ngapain? mengatakan pencemaran. Lu juga ngapain gua tanya? Ya, dari tadi gua bilang. Dari tadi juga gua Tahan bilang. dulu, Lu Bang Aryo. ngapain di sini? Lu ngapain Bang di sini? Aryo, Bang Hah? Aryo, Lu lu ngapain sengaja. di sini? Sebentar. Dari tadi gua Sebentar Bang bilang. Raffi, gini Bang Raffi. Dari tadi Sebentar juga ya. gua bilang, lu ngapain di Gini. atas? Dari Dari tadi tadi juga gua bilang Ini- ancaman ini- pencemaran Bang Aryo, tolong nih. ya. Gini, Jadi gini, gua gini. cuma katakan, gua Gini, aku cuma ngelurusin Kak Sil sebentar Kak. meralat saja. Dia bilang pencemaran nama baik. Gue bilang juga apa Pi? Kalau lo kagak baca dengan benar susah Pi. Jadi lo nggak belok-belok, janganlah. Ya pencemaran nama baik lo tadi sebutnya harusnya ancaman pencemaran. Ancaman pencemaran nama baik. Ya, oke, oke. Gue cuma meralat aja. Kan gue bilang Ancaman ya, ancaman pencemaran nama baik. Bang Dandi, air striker gue turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sil. Woi, di atas dong kualitas lu, hukum lu mana, Sil? Ya. Cuman ngomong begitu doang, gue dari tadi teriak-teriak ancaman dari awal gue di sini nih. Cuman mau nge-framing begitu doang. Ya Allah, kualitas lu, Sil. Udah. Lemah kualitas lu.
Makanya jangan, aduh. Suruh naik ke sini, suruh debat hukum sama gua, turunin yang lain, biarkan gua masil. Nih, ayo. Naikin namanya Sil tadi, suruh ke atas, yang lain turun. Udah Debat pergi, udah hukum pergi. apa Mas Udah, Raffi? Mas mau debat apa lagi? Ini apa lagi sih Dandi? Sil naikin, ya. Yang lain turun. Ayo, on cam. Ya lanjut aja, lanjut aja. Enggak, ini dulu. Jawab dulu, dia kan masih di bawah. tunggu dulu. Dia bersedia apa enggak? Kalau bersedia naik. Enggak, lanjut aja. Kasir cuman mampir sebentar doang kok. Mampir. Lemah banget ternyata. Oke, berarti nggak jadi. Oke, udah Bang Raffi, udah nggak ada orangnya. Oke, kita lanjut. Lawan Bang MA dulu. Lu maksudnya MA di bawahnya Sil emang? Aku di bawah Bang Raffi loh, mana pula? Enggak, ntar dulu MA. Lu merasa lu di bawahnya Sil? Ya nggak ada, aku di bawah kalian semua. Ini kata-kata di bawah-bawahnya seolah-olah lawan MA aja dulu. Nah, lu berarti lu di bawahnya Sil? Iya, aku di bawah Kak Sil, di bawah Abang juga. Oh gitu. Iya, santai aja. Enggak, ini di bawah itu nggak boleh juga. MA tuh sama siapapun. Kita semua tuh sama. Nggak ada di bawah, nggak ada di atas. Jadi walaupun kalau MA mau berdebat, itu MA. Jadi bukan berarti lawan MA dulu, seolah-olah MA ini kacungnya Sil. Jangan kayak gitu kalian. Enggak gitu dong konotasinya maksudnya. Ya iyalah. Maksudnya Lu jangan seolah-olah ngeremehin si MA dong. Lu jangan menceritakan MA seolah-olah MA itu anak buahnya Sil. Enggak, gua lulusin aja, Vi. Maksudnya gini. Justru MA itu lebih berbobot. Lu dengerin gua ya, dengerin gua. Enggak. Tahu gua sebentar. Enggak, diam, gua mau ngomong. Gua dari tadi ngomong ya. Lu tadi kan gua yang di framing. Gua yang lagi ngomong. Gua sebentar, gua minta waktu sebentar. Gua dari tadi diem ya. Lu hina-hina yang lain, gua diem ya. Oke. Maksudnya MA dulu itu maksudnya Bang MA aja, kan yang ada Bang MA. Nanti kalau Bang MA udah selesai sama Kak Sil, bukan antara. Makanya lu kalau jangan gila-gila hormat, Raffi, jangan gila-gila hormat, debat aja, nggak usah gila-gila hormat. Nggak apa-apa lah masalah. Udah lagi kan debatnya ada Bang Aryo, Bang Bang Strik. Udah lanjut aja, nggak usah debat, nggak usah bahas-bahas yang lain, lanjut aja debat aja ya. Dari tadi angku sama orang angku sama orang angku itu udah sudah nggak usah, nggak ada, udah lanjut aja. Apa yang lanjut? Pembahasan emang yang bener. tadi lanjut aja. Jangan so hebat dia punya sosok punya anak buah. Nggak ada yang hebat, nggak ada. Ya bosnya sama, aja. Iya, aku bukan anak buah siapa-siapa. Nah gitu, emang lu jawab dong. Aku bukan anak buah siapa-siapa, tapi memang Dan bahkan dengerin ya. Semua, gitu. Dan dengerin gua ya. Dan MA lebih berkualitas karena MA dia membaca dakwaan, dia tahu walaupun tahu sedikit tentang masalah isi dalam dakwaan, seenggaknya MA itu lebih di atas Sil. Enggak, karena gitu MA juga lah, Bang. ya enggak, ini penilaian gua. Sabar, jangan diintervensi dulu. Ini penilaian gua karena apa? Selama ini gua belum pernah mendengar yang namanya Sil itu naik buat bicara fakta persidangan. Kak Sil sering Bang di Komal. Enggak, itu Bang, bicara soal enggak, bicara soal barang bukti mulu, barang bukti, barang bukti. Tadi itu Kak Sil itu cuma menyampaikan. Enggak, itu framing Bang Aryo. Gue tahu tujuannya Bang Aryo, jangan dipotong. Gue tahu banget tuh kata-kata itu gini, karena aku cuma nengahin aja Bang Raffi ya, maaf ya. Gini ya. Tadi bicara ancaman di sini. Bang Raffi santai ya. Kita lo baik. Gak bisa lah, gimana sih? Kok santai? Gini, tadi itu kan kata-katanya Bang Raffi bilang pencemaran nama baik. Cuma ditambahin itu ada ancamannya di depan Bang. Ancaman pencemaran nama baik. Bilang begitu Bang. Ancaman pencemaran dari tadi kita ngobrol di sini. Gue berbicara soal ancaman pencemaran nama. Kenapa gue bisa bilang kata-katanya namanya ancaman itu belum terjadi? Kan gue bilang gitu dari tadi juga di sini. Oke, kalau gitu dilanjut ayo. Nah, gitu. Jadi nggak usah lah kata-kata begitu. Bahkan kalau gue mau bongkar nih kebodohan ataupun kesesatan Kak Sil, gue bongkar sekarang di sini. Ya, soal masalah barang bukti. Nggak usah lah Bang ke situ Bang. Kan orangnya nggak ada kan. Orangnya nggak ada di sini. Naikin. Dia suruh debat hukum sama gua on cam tanpa melihat Google. On cam tanpa melihat Google. Gue benci banget nih. Kemarin soal masalah gua katanya ngatain dia bilang ke Komal-Komal apa gua bajingan, ditambah lagi apa? Gua ditegur anaknya. Anaknya yang gua kasih tahu kelakuan maknya. Itu tuh yang aslinya. Anaknya nelpon gua, Bos, teman gua lama. Gue bilang, gue sampaikan di situ, lu kasih tahu anak mak lu tuh, jangan suka menghina dan merendahkan orang.
Itu yang gue sampaikan, bukan gue ditegur. Sabar Mas Raffi. Wing, Tenang. Kok sabar? Lu gimana sih? kita udah Lu ini lah diskusinya kita lu ya. dihinakan orang, lu mau diem aja sekarang gue tanya. Kalau dibalas jangan cengeng. Kalau lu biasa ngemihina orang, ya gue kasih tahu nih. Kalau dihinakan jangan cengeng, jangan play victim, hadapi. Mau laporin 14 hari, gue masih di sini 14 hari, katanya gue mau di penjara 14 hari. Oke, izin sebentar, izin boleh Raffi izin ya. Oke, sebentar. Tahan dulu Bang Raffi. Bicara Gimana? apa namanya? Soal Ya, masalah sebentar. pembulian, merendahkan harkat Gantian martabat, dong. tidak melihat gender, men. Ya sebentar gantian dong. Sebentar ya. Ini kita kan tadi diskusi dari awal. Apalagi dibilang anak istri gue makan duit haram, lu tolol pada diem aja. Kalau misalkan Ya, kalau nggak ngerasa nanti bahasnya mungkin di lain waktu. Nggak kan waktu debat, waktu bahasa itu kan nggak di sini. Jadi ya kita kesampingan itu dulu ya. Ya karena dari awal pertama kita tidak ada hina menghina dari awal. Saya, Bang Aryo, Bang MA, Bang tuh kan nggak ada ya. Coba sebentar Rawi. Gue Raffi lo. Hah? yang lain turun. Lo cuma melaporkan kepada anak gua persoalan yang menguntungkan lo. Tapi lo di komal setiap pagi, siang, sore, malam menjelekkan gua. Lo nggak cerita sama anak gua ya? Hah? Anak Ngaca gua lu percaya makanya. sama lo Lu begitu ngaca, saja. lu merendahkan orang. Berapa lawyer yang lu rendahkan? Di komal-komal. Lo ngaca. Lu selama Enggak, ini sosok enggak bikin salah. kerajaan, Sil. Kerajaan apa, Pi? Kerajaan Lu apa? menganggap diri lu paling pintar, paling benar di Komal, Vi? Hah? Lu paling pintar, Vi? Lu bilang berapa kasus yang lu tangani? Berapa ini? Buat apa lu kayak gitu, no? Kenapa lu ngiri? Lu ngiri? Ngiri? Nggak ada ngiri-ngirinya ya? gua malu. Gua jauh lebih di atas lu, Sil. Gua pastikan itu. Widih, Jauh. jangan sampai berkuah gitu dong ngomongnya, santai, nggak usah pakai otot, santai Gua cuma ngasih aja, tahu doang. nggak usah Gua pakai lebih di atas otot, lu. ya, nggak usah pakai otot, Santai, nggak gua usah santai nih. pakai sampai teriak-teriak begitulah, Vi, santai aja, Vi, ngapain bawa Gimana anak sih? gua naik ke atas karena lu bawa nama anak Lu gua. yang bilang kemarin, lu negur, gua ditegur anak lu sampaikan di komal. Iya, cuma itu Ya iya. saja. Nah, Tapi gua kasih lu tahu, ternyata malah gua bukan ngejelekin gua ditegur. sama anak gua. Lu Gua tau bukan anak gue ditegur. siapa kan? Ah, Lu kenapa? tau anak gue? Kenapa Kenal emang? sama anak gue kan? Kenal kenapa? Kan? Iya kan? Ya udah. Hah? Kenapa lu kemudian jelekin maknya di depan anaknya? Jelek. Di depan emaknya. Ya gua Iya, sampaikan lo memang bilang, emaknya emak begitu. lo itu suka bawa magisternya. Emang gue magister bukan bawa, emang gue magister. So what? Bukan. Lu So suka what, Raffi? angku. Lu Hah? suka angku, lu menghina orang. Giliran lu dicengin, lu nangis, lu ngambek. Mana nangis, mana ngambek, Raffi? Ya makanya lu ngambek, Gini lu loh, Raffi. ngamuk. Lu bilang Raffi, anak gua sama bini gua makan duit Raffi, haram kan? Lo Woi. tuh, lo tuh laki-laki ya, Vi. Lo tuh laki-laki, menghina, Raffi. menghini. Lu bilang orang menghini, tapi menghina Adi, lu sama ini orang apa lu lagi kantongi lu gitu Bayu loh. lu? Lu apa lu di Menghina mana orang lu kantongi, orang hina lu tersinggung. Lu Lah, kalau gua nggak mau tersinggung. jangan- Ini gua kalau bales. mau dicubit jangan nyubit gitu. Ini gua bales, gua nggak cengeng gua. Bahkan gua Ya, lu disampaikan cengeng. Laki-laki nggak boleh Anak cengeng, bini gua, lo tahu laki-laki anak bini nggak boleh gua. cengeng. Kenapa lo makanya. laki-laki cengeng ngadu ke room lo? Soal terus masalah bully-bully pembulian semua itu orang, nggak lo lihat bully-bully? lagi soal Masa gender. lo boleh membuli orang? Kalau lu menghina kemudian ketika orang, orang kalau lu menjawab dihinakan, bulian lo nggak lu boleh. jangan marah sih. Pakai otak dikit, Raffi, otaknya Lu kalau nggak dipakai, mau jangan dicubit, taruh di jangan dengkur, nyubit. Raffi. Jangan nggak marah. Ya. Kalau lu menghina orang, Pakai lu otak. menghinakan Jangan satu Girung orang sana sih. sini, girung sana sini, playing victim sana sini, orang juga bisa nilai. Kocak lu, tahu nggak lu? Lu kocak. Siapa lu nggak juga mau lu gak dicubit kenal. tapi Lu siapa nyubit. Bayu? Lu siapa? Lu jangan so asik dan so kenal sama gua. Lu siapa? Lu juga siapa? Gua nggak kenal sama Nah lu lu. naik ngomong sama gua ngapain? Lu juga ngapain ini room bebas. Mau ngobrol Ya sama itu Tuhan kepentingan juga gua lu bisa. ngobrol sama gua tolong. kepentingannya apa? Lu ngobrol sama gua, lu kenal siapa? Lu siapa? Lu kenal gua? Ya gua nggak kenal siapa-siapa, gua ngikutin aja. Ya, makanya lu jangan so asik, berarti lu followers yang gua. ngina orang secara bebas begitu. Ah, Lu berarti enak lu aja followers ngina gua. orang sana sini. Berarti lu Apaan followers juga dengernya, gua, tahu nggak? berarti Ya, lu kan ngikutin doang kata dia. berarti lu begini, aduh Vi, yang so pinter tuh lo. Semua harus lo yang benar, lu tuh Lah, memang lu narcissistic salah. personality disorder. Kamu Memang ini lu salah kok. Kamu Lu merasa selama ini benar kan terus. mengedukasi kan Ya? selama ini salah. Lu Siapa bilang yang pasal salah? 36, Emang kamu siapa? lu bilang Profesor pasal saya. 369 itu Secara adalah pasal akademisi pencemaran saya nama sudah baik. teruji. Lu sampaikan ke yang mana? komal-komal. Yang mana Secara saya salah? edukasi lu bener. Nah, dengerin.
Nah, dengerin si Jadi Raffi. gini, Dengerin si ntar lu, Raffi. Kamu lu jangan bilang, percaya lu sama bilang orang ini. Nah. edukasinya salah, kemudian orang bilang edukasi lu salah, lu tersinggung, lu nggak bisa Nih si ditudih. Raffi nih si Raffi nih. Lu bilang pasal pencemaran nama baik. Alah. Halo. Pasalnya itu ancaman pencemaran, Raffi. Lo tadi bilangnya. Salah. Lo Gua ngadu dari sama tadi anak gua cerita. apa? Nah, dengerin si Gua Raffi dari ya. tadi cerita. Dia ngata-ngatain orang, Sabar. tapi dia bilang katanya gue yang ngatain dia. Nih nak, nih si Raffi nih katanya bilang apa tadi nak? Dia bilang si Raffi ini katanya mama suka jelek-jelekin dia nih. Saksi semua banyak orang nih nak. Enggak, ini masalahnya apa? Ya, masalah lu apa Riffi? Ngomong sama anak gue tuh. Lah gimana sih? Kan udah enggak Bukan. masalahnya Yon, apa sih? lu dengerin Yon, sabar. Bukan, kan? Gua mau ngomong. Yon, lu denger suara gua nggak? Baik. Yon, Apa? setelah lu ngomong sama gua kemarin, gua nggak pernah bahas apapun di Komal Yon. Gua kasih tahu nih ya. Tapi nyokap lu ngomong di Komal, gua ditegur sama lu. Ngerti gak? Hah? Ngomongin komal cuma sekali doang di komal. Itu sama aja di Komal lu ngomong gitu. Lu terus kenapa lu aja tukang ngadu sama teman-teman lu, gua ngadu sama anak gua nggak boleh gitu. Hah? Ini buat lu bilang kan lu nyampein kalau seolah-olah gua ditegur kan buat apa? Kalau ditegur enggak, yang benar dia nelpon gua. Terus? Lu Ya, ngadu. kenapa lu bilang dia negor gua? Lu Kita ngadu. sama-sama ngobrol kok. Tapi lu dari tadi Pi, lu ngejelekin gua mulu. Lu Semua aja yalah. Gue cuman bilang Raffi, apa yang lu katakan tentang pasal salah. Lu bilang pencemaran nama baik. Semestinya ancaman pencemaran nama baik. Lu kurang ancamannya. Udah bisa kelar belum? Belum bisa bang. Mama udah main, udah maksudnya udah ngapain? Itu kan istilahnya udah selesai. Si Raffi juga ntar habis ini abang telepon lagi, udah selesai. Ngapain di TikTok ribut-ribut? Nggak ada yang paling pintar, nggak ada yang paling bener lah. Kalau mau ketemu. Memang nggak ada yang paling pinter, nggak ada yang paling bener bang. Cuman kan klarifikasi itu penting. Yang dimulai lu belum naik di sini dia ngomong juga silsal nyebut Nah, nama. tuh, Bang, bener. Itu aja kan nggak enak juga kan. Ya kita di Komal ini juga sopan juga ada. Kalau nggak mau dicubit jangan nyubit, itu aja intinya. Aduh. Ibu Sil ini aja bilang gua naik-naik botak aja gua Sil, biasa aja sekarang nih. ibu. Kan lu duluan yang pirang-pirang ke gua balas. Kocak nggak lu. terima. Sarah, Lu duluan buktinya. Raffi. Kita cari tempus deliktinya yuk. Udahlah, malu lah. Laporin gua aja, laporin. Lo malu lo. Kalau Malu. Malu. Kalau mencari tempus Malu. nanti laporin gua. Ini Kalau jangan nggak ngemeng. lu duluan, gue bukan tipikalnya yang mulai duluan. Gue nggak gitu, nggak ada. Udah. Aduh. Aja kalau mencari tempus lokus delikti lu laporin gua. Ditonton banyak orang nih loh, 470 Guna juga orang ngelaporin loh ya Kak Sil. ditonton ini. Nggak ada manfaatnya. Udahlah. Manfaatnya emang dia siapa? Dia duluan kok yang ngatain gue pirang-pirang di seantero jagat di TikTok juga tahu. Pas gue ngomong botak sekali seolah-olah paling tersakiti seluruh dunia. Lu laki-laki apa perempuan Raffi? Play victim lah, ribet. Lo yang playing victim baru dikatain botak sekali udah rame. Gue pirang-pirang setiap malam, siang, pagi, sore, subuh. Lo kayak gituin. Setan lo tuh. Nama dong sebut sil gitu depan anaknya, coba depan anaknya tuh sil bilang gitu. Ajar. Coba. Wing, itu Bang Raffi jeda tuh Wing, turunin aja Wing. Wing, Ada Bang turunin, Raffi. Wing. Ditelepon dia tuh, coba turunin aja. Nama kayak seumuran aja. Tuh orang nggak ngargain banget. Jadi naik darah gue pengen naik jadinya ke Komal kan. Ajar begitu kan, manusia dajal. Jadi Kan merasa paling benar. dia sama anakku itu di 234 SC 234 Jaksel kan, anak gua di sana orang kepercayaannya Bang Yapto gitu loh. Nah ditegur lah sama anakku, jangan gitu sama mama. Dia ceritanya macam-macam tentang aku, gimana? Gak baik kan? Nah Kak Sil sama dia sama nggak? Om gimana sih? Bisa teriak-teriak kayak gitu sih kak? Tapi sama gua memang sejak kasus Agus ya, Bang Farhat ngajak aku ikut kasus Agus, dia doang yang nggak setuju, yang lainnya setuju.
Sampai nggak tahu lah, takut bersinar botaknya kurang. Dikatain botak nggak mau, gue dikatain monyet, malah digambar monyet, dibikin video monyet sama dia. Ya, gue dari tadi ngeliatin komalnya Bang Awing ini kan dia nyebut-nyebut nama lu ini segala macam, orang yang nggak ada bla bla bla. Jadi kepancing juga kita kan, nggak kan? Ya secara secara emosional juga kenal sama lu, secara di komal juga gua kenal. Ya selama ini yang lu omongin juga nggak ada hal yang menjelekkan, tapi tentang membuka pikiran para netizen lah tentang pasal-pasal, tentang unsur-unsur, tentang kejadian-kejadian hukum. Nah ini diomongin yang belah itu, belah ini, belah itu, ngembleh kemana-mana, apa nggak kepancing kita. Iya, saya dibikinin video gambar monyet loh muka saya sama dia. Ini baru dikatain botak aja kayak seolah-olah dunia kiamat. Gimana itu? Jadi kemarin itu udah selesai sama anak kakak kan? Sudah dibilang. Udah selesai kan? Sudah kan? Jadi lain waktu Bang Awing kalau siapapun yang sebagai host, kalau di Dia juga luar lagi ditelepon juga. daripada pembicaraan mengenai tujuan komal itu, tolong diingatkan aja. Jadi kan nggak enak kita ngedengarnya. Gue bukan ngerasa kenal, bukan ngerasa mau ngenengahi, enggak, ya kan? Jadi hubungan komal ini kan silaturahmi yang penting. Jadi menambah hal pendidikan baik, menambah hal hubungan baik. Bukan Oke, sebentar Bang Bayu, sorry sebentar gue potong ya, sorry ya. Gini ya, boleh dicek ya Bang ya, boleh dicek orang-orang yang mampir ke rumahnya Awing itu karena nyaman, damai, sentosa ya. Itu image, boleh tanya sama teman-teman yang sudah kenal lama, ya nggak kenal lama juga. Ya pokoknya mungkin 4 bulan terakhir inilah. Pokoknya ibu-ibu yang mampir ke sini bilangnya kenapa mampir ke rumah Awing karena memang rumah sini nggak pernah ribut-ribut Bang. Itu pertama. Jadi gue klarifikasi ya. Rumah Awing paling damai, tolong ya itu dicatat. Boleh tanya sama teman-teman yang lain. Ya terkait tadi, ya kalau saya memang modelannya kalau lagi ribut saya nggak bisa karena saya berpikir yang masuk ke sini adalah orang dewasa. Ya apapun backgroundnya. Ya karena memang kebetulan di room kita pendukungnya Kaniki itu semuanya lengkap. Ada dokter, ada lawyer, ada pengusaha, ada IT, ada dan lain-lain gitu. Ketika masuk roomnya Awing, saya berpikir adalah orang dewasa, bisa mengendalikan diri masing-masing. Ketika ribut, selagi itu masih batas wajar, saya masih biarkan gitu. Tapi ketika memang kebablasan, saya pun pernah kok ngerongkadin orang lagi ngomong-ngomong, tapi kan kebablasan, bahasanya sudah di luar kewajaran, saya turunin roomnya gitu aja. Kalau saya fair. Termasuk tadi rapi-rapi hina orang. Awing udah benar. Saya kenapa naik tadi karena banyak teman-teman dihinakan secara verbal oleh Raffi. Saya nggak bisa mendengar kawan-kawan dihinakan secara verbal. Itu sudah banyak korban-korbannya Raffi. Jadi hati saya nggak terima dong. Sebagai orang hukum saya nggak terima kawan-kawan saya digituin. Kalau saya pribadi sebetulnya saya bisa handle, cuma kemudian anak saya tahu, saya bilang begini-gini, dia ngadunya beda lagi, malah saya seolah-olah yang bersalah, saya jelekin dia, katanya ngatain botak lah, segala macam gitu deh, paham lah. Jadi ya udah, begitulah Raffi, biar teman-teman yang nilai aja, saya nggak minta pembelaan sama siapapun. Ya teman-temannya Raffi semua ya, sadarlah kalian. ya kalau di roomnya Kak Sil juga siapapun yang mau naik ya silakan. Cuman kalau dari pembatasan Kak Sil itu keluar dari tema itu pasti ditegur Kak Sil langsung. Tapi masalahnya tidak ada pula lawan-lawan yang naik ke atas itu. Kan itu. Jadi pengaturan daripada host itu harus ada. Nggak perlu dia diturunin, nggak perlu, tapi diuruskan aja dia, nggak perlu diturunin. Asik-asik kan kalau kita punya lawan ngomong, kita kasih edukasi baik, kita kasih persepsi kita, argumen kita, dia lawan dengan argumen, tapi jangan dilawan dengan hinaan. Nah di room Kak Sil itu yang saya dapat begitu tuh, ketika orang menghina dia langsung membatasin gitu loh. Gitu sih Bang Awing menurut gua. Sebelum ini sorry Bang Bayu, saya tambahin lagi, kebetulan juga kita room berdua tuh di sini ada Bang Aryo juga, kebetulan kita sepakat ya karena memang saya bilang dari awal Bang saya sambil kerja, Bang Aryo mau terima aja lah masukan itu kan Bang Bayu lagi memberikan masukan Wing, Bang Bayu ini memberikan masukan. Nah, terima aja sebentar jangan digiring lagi nih sok ini seakan-akan gua yang roomnya paling ribut, padahal room gua nggak pernah ribut ya. Enggak, room lu udah gua liatin dari tadi, dari lu mulai berdua sama Aryo, udah gua lihat gimana tadi. Jadi gini kan Bang Aryo. Bang Aryo. Lanjut Bang. Jadi gini.
Jadi waktu itu kan abang tahu Danau Toba, tahu kan? Tahu pernah Danau Toba kan? Samosir itu. Ya. Ya. Itulah di tengah-tengahnya itu baik ikan mas tuh sekarang. Tuh, jangan gitu bang, udah jangan lagi bahas-bahas. Nanti jadi menggiring lagi. Itulah. Kenapa dengan ikan mas? Oke. Ikan mas. Aku suka kali sama ikan mas, apalagi di Arsik kan ikan masnya itu. Ya, intinya Tapi Bang jangan Bang pakai Aryo kan kalau mau nyubit jangan sakit kalau dicubit gitu loh. Jangan ngomel kalau dicubit itu aja. Nah, benar kata Bang Awing, ini di dewasa-dewasa, cuman walaupun dewasa-dewasa, tetap host itu harus menjadi penengah. Ya, kalau di rakyat bersuara tuh kurang dewasa apalagi tuh para pihaknya. Tetap yang si Aiman itu di tengah, agar itu tetap sama konteksnya gitu loh. Gitu maksud gua. Nah, di roomnya Kak Sil itu seperti itu. Di room yang lain juga gua lihat Mohon maaf Bang, jangan disama-samakan, beda roomnya memang. Izin Bang Bayu ya, tadi aku di roomnya Awing juga aku bantuin Awing buat kita di posisi tengah. Ya Wing ya, kita berusaha tengah lah ini, damai gitu loh. Jadi kita selalu pelan-pelan kok. Jadi ya mungkin karakter orangnya kan gitu, seperti itu juga si Bro Raffi tadi kan. Jadi gimana Bang Bayu? Karakter orangnya memang seperti itu kan? Enggak, tapi gue paham sih Awing kan, soalnya kan gini, Awing yang mengundang Bang Raffi, niat dia kan bagus Awing ya untuk edukasi atau untuk debat cerita biar mengisi lah kan begitu, tapi tetap pada adabnya kan gitu kan Wing, mengundang Bang Raffi. Ya, jadi betul. ketika tadi dan gue udah tegur Bang ya, Raffi pun, udah tegur dari awal, iya, tapi jangan main akustik ya. Dari dia awal pun aku tahu sampaikan, posisi gua Awing juga nggak bisa terlalu yang gitu. Sampai juga Raffi. Tapi gue juga bilang ke Raffi, gue fair Pi, gitu. Kalau kayak tadi ada misalnya ada yang mau naik ternyata omongnya nggak penting. Ya udah kita fair gitu. Ya udah kalau nggak penting, oke, keluar silakan gitu. Tapi tidak dengan emosi gitu ya, kan tetap santai. Gue udah ke Raffi juga tuh, Bang Bayu pun bagus juga ya. Dan itu sering ngomong gitu. Kalau Bang Bayu kan Sorry ya, sorry Emma, kan tadi Bang Bayu bilang di roomnya Kak Sil, mohon maaf, berarti Bang Bayu baru masuk ke room gua, gitu kan, dan kebetulan ada keributan. Sebelumnya kan belum pernah melihat room gua berarti kan, itu. Jadi gue juga harus klarifikasi. Boleh tanya-tanya, ada Kamira di sini, boleh. Ada siapa lagi, ada Kavista, ada Maskel, ada Bang Maskel, boleh, sering kok, beberapa kali lah masuk ke room ini dan kita tidak pernah ribut ya. Jadi tolong kalau misalnya baru masuk juga jangan menggiring. Saya sih fair Bang, gue paham Wing, bukan menggiring. Ini ya, saya boleh bicara ya. Saya Kamira. Ya, gue paham Wing. Gue juga pertama kali lu bergabung di Komal juga, gue udah tahu. Yang pertama lu bilang si Raffi itu hanya mengetahui dulu dogmanya, teori belum, filsafat belum. Gue udah paham. Jadi intinya itu adalah yang gue mau itu kalau biar room lu sehat juga, orang seperti itu, lu silakan kasih panggung. Tapi bukan pencemaran nama baik, tapi ancaman, ada ancamannya. Itu cuma masalah itu kok. Cuman ya kayak saya bilang tadi, mungkin si Raffi juga lagi nggak enak moodnya atau seperti apa kan. Ya jadi langsung ngocos seperti itu. Tapi ya udah kita cash close ya Kak Sil ya. Semua ya, udah kita cash close ya tadi ya, udah selesai ya. Pas juga udah dihubungin kan. Di barat gue lanjutin. Kasil Algiato, Kasil tahu Awing Kasil kan. Emma juga kalau Emma memang biasa nambah-nambahin. Iya Awing ya. Mohon maaf ya atas keributan ini Awing ya. Gak apa-apa, santai. Kasil pokoknya kalau room Awing kalau masih aman nggak masalah ya. Kalau ketika ada rungkat-rungkatan jangan ya. Pokoknya biar kita silaturahmi ya. Oke. Berhubung gini Wing, netizen selalu suka yang huru hara, suka selalu yang ada keributan. Ya Kak Sil ya. Bang Aryo, Awing, gue juga minta maaf. Yang gue harapkan itu di Komal itu apapun dia kerasnya bagaimanapun, kalau sesuai dengan referensi enak didengar. Kan itu kan. Tapi kalau dibawa mulut-mulut emak-emak komplek, ya itu lu harus batasin. Itu aja pesan disclaimer dulu boleh nggak? Disclaimernya gini. Selama ini aku diam aja kan, nggak balas karena jaga marwah teman-teman juga. Namun ada masanya sebagai manusia, ketika dia mulai ngoceng-ngoceng nggak jelas, kan masa saya nggak boleh klarifikasi, masa saya nggak boleh ngelawan, itu loh, paham nggak, Bing? Jadi
Ya tadi saya lawan gitu. Padahal kan Paham Kak. kata anakku udah selesai lah gini-gini. Tapi kan dia selalu nyebutin nama aku. Anakku kan nggak dengar. Taunya udah selesai. Makanya tadi ku hantam aja. Gitu aja. Habis gini loh. Dia kan laki-laki. Kenapa sih semua teman-teman saya dia framing, kemudian dia bully secara verbal, ya kan, dikatain inilah, dikatain itu. Mungkin kalau aku sendiri nggak apa-apa lah. Cuman teman-teman yang lain kan banyak juga korbannya. Dan ketika debat atau diskusi pasti ad hominem, menyerang secara pribadi, dan itu dilakukannya berulang-ulang. Masa dibiarkan gitu aja sih. Itu aja Wing, maaf ya. Iya Kak Sil, nggak apa-apa Kak Sil, lama ya kan tahu sendiri kalau Kak Sil naik sini juga kita nggak pernah ribut. Nih, ada apa ini? Gue baru nyimak nih, bercuci mobil. Giliran aku nih Bang Fly. Paling lu bang dari tadi baru nyimak. Awas lu ya. Hah? Enggak ya, sorry Aku ya, baik. teman-teman ya. Aku cuma nambahin ya. Jadi di sini tuh kalau yang suka kasih bumbu ada MA, ada Bang Airstaker, terus kalau yang perempuan siapa ya? Ya pokoknya kita memang di teman kita ada suka yang kasih bumbu ya. Jadi kalau mentalnya di bawah rata-rata jangan masuk grup ini memang ya, agak ngeri memang. Kita santai tapi sesekali suka ini ya, suka ngegas kita memang ya Bang Maskel ya. Bukan begitu ya? Ya, saya mau nanggapinya gini, Bang Awing memang dari dulu. Mental gue nggak aman ini. Ada apa nih? Mental gue nggak aman nih, Wing. Lu nggak pernah aman, mental lu nggak pernah aman. Apalagi lu kalau PK kalah lu sama gue. Apa lu? Tapi ya juga sih, tadi Awing keterlaluan. Ya terserah lu. Emang. Ya, lanjut. Wing minta pendapatnya satu-satu aja Wing atas kejadian tadi biar fair. Oke silakan. Silakan Emma dulu boleh paling atas. Ini apa sih? Kejadian apa sih? Biasa. Udah satu-satu Bang Arya. Emang Bang R nggak ngerti ya tadi ya? Bohong dia bohong. Dengar ya Bang? Satu-satu. Cuci mobil. Satu. Diam dulu semuanya diam. Mira diam dulu. Mira dia sudah cerita. Gua nggak usah ngasih pendapat lah Kak Sil ya. Kalau gua nggak usah ngasih pendapat, gua Bang Awing, Kamera gua izin turun ya. Intinya jangan play gitu Kak. Oke, ya. Kamera satu-satu Kak. Aku cuma 5 detik aja nih mau pendapat apaku. Iya, Pendapatku ya. 5 menit juga boleh, 5 menit boleh. Oke, aku dulu ya. Jadi Ya silakan. kalau aku kan pribadi kan, dengan semuanya kan. Yang penting kan kalau aku nggak usah malas, yang penting kita semuanya jangan ribut ya kan. Dan aku berharap pribadi diriku kan, maksudnya aku berharap ya teman-teman tuh tahu kan, semua itu kan semuanya kendali gitu kan, artinya kita semua itu harus bisa memegang teguh masing-masing lah, itu aja lah intinya. Makasih banyak ya semuanya. Jelas kan nggak ada intinya kan, emang si Emma begitu modelannya. Oke lanjut Kamira silakan. Teman saya dari awal dulu ya. Saya memang di roomnya Bang Aweng ini nggak pernah ribut. Yang saya tahu santai asik gitu aja ya. Kalaupun memang Bang Aweng itu nggak enakan orangnya. Ketika ribut kita yang harus aktif. Bang rungkat, nah, baru dirungkatin gitu kan. Tapi tadi itu luar biasa saya mendidih ya. Seorang laki-laki dewasa membentak seorang perempuan di media. Itu luar biasa dan tidak ada adab sama sekali ya, tidak bisa membiarkan orang bicara dulu tapi selalu nyerocos, tidak berhenti, seolah paling benar, seolah tidak pernah salah ya. Seorang Raffi ini mungkin semua udah kenal bagaimana karakter dan wataknya, tapi ya di sini dia benar-benar bukan ya, menurut saya nggak beradab ya. Jika dia bisa bicara baik-baik, barangkali masalah selesai. Bukan dengan cara seperti dia emosi dinaikin, ya. Tapi kalau dia bisa bicara baik-baik, yakin. Karena saya kenal semua karakter yang di bawah ini, yang di atas ini, semua bisa diajak bicara baik-baik. Kasil tadi udah mengalah, udah bicara sangat rendah sekali. Tapi dia terus nyerocos dengan nada tinggi. Ini gimana saya nggak naik pitam coba seperti itu. Saya juga sering dengar, bahkan kemarin ya, semalam pun Kak Sil itu dibicarakan beberapa jam loh di komalnya loh. Ya, Kak. Bikin inget lagi nih Wing. Sebentar. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa lah. Harusnya mereka bisa mengakui, harusnya Raffi ini mengakui bahwa memang kelakuannya seperti itu. Jangan ngelak terus.
Karena memang semalam saya dengar Kak Sil diburukin terus beberapa waktu. Ya. Cuman saya mau ngomong nggak mau. Jadi di sini untuk teman-teman semua udah ya, mau di bawah mau di atas, kalian tahu semua karakternya dia seperti apa dengan contoh tadi itu. Ini nggak sekali dua kali dia seperti itu. Itu laki-laki loh. Bagaimana hanya 3 orang laki-laki di satu komal ngomongin orang mulu? Nggak pantas. Ya ngejelekin orang mulu, ngomongin orang baiknya. Kamera aku tambahin sedikit ya. Kamera aku nambahin Ini sedikit ya. denger ya, kalau kayak Bentar, gini Emma. kita akan berpendapat ini tadi, tunggu dulu yang kayak dikatakan kakak ini kan. Kalau kayak gini nih, nanti yang ada kasih lagi yang diserang. Jadi udahlah. Nanti yang ada nggak akan Ya kelar-kelar, nanti dia menganggap bahwasanya ini disebabkan karena Kak Sil. Karena kan ucapan-ucapan kita ketika memberikan pendapat ini tadi kan menyudutkan dia gitu kan. Nanti ujung-ujungnya Kak Sil lagi, sebab ini disebabkan sama Kak Sil nih kan gitu. Jadi udahlah. Oke. Udah ya udah aku nambahin juga ya. Oke, kamera aku nambahin juga. Nggak cuma bisa nambahin aja. Ya, saya minta waktu, ini terakhir dari saya ya. Saya minta waktu ya. Teman-teman, tugas mereka itu sekarang memperbaiki nama baiknya Dr. Reza. Jadi makanya dia ngeyel seperti ini. Ini tugas mereka ya. Jadi paham semuanya ya. Ini orang-orang mencari orang yang bukan selevelnya Striker, Kak Sil, MA. Mereka mencari komal-komal yang bisa mereka tendensikan. Mereka. Itu saja. Terima kasih. Ya Oke, udah. saya nambahin sedikit sebentar ya. Teh Mira, oke sebentar. Jadi gini, terus terang Raffi, Dedi, sama Terang aja itu dari awal memang kenal saya dari hinaan gitu. Memang mereka tuh sudah terbiasa nyerang psikolog saya. Jadi memang caranya mereka begitu, menjatuhkan mental segala macam. Tapi ternyata Raffi salah lawan gitu. Seorang Awing tidak mudah untuk dijatuhkan secara mental karena ya saya sudah sampaikan. Kalau cuman omong-omong, ngomong nggak sesuai fakta, gue nggak bakalan terhina Raffi. Misalnya Raffi bilang tabungan gua itu tumpangan doang misalnya, terus kerjaan gua begini, kerjaan gua begitu, si Awing nggak begini nggak begitu. Tadi pada faktanya ketika kita bicara kan saya selalu sampaikan ke Raffi kalau untuk bicara hukum memang saya nggak di sana ranahnya Raffi dan bukan kapasitas saya gitu. Tapi kalau yang lain ayo gitu. Makanya ya sejauh ini si Raffi oke aja ya. Kalau saya memang modelannya ya saya menyesuaikan diri aja. Kalau memang nggak tahu saya bilang nggak tahu. Termasuk sama Kak Sil. Kak Sil untuk edukasi hukum silakan Kak Sil gitu. Jadi kalau saya memang modelannya ya kalau memang nggak tahu bilang nggak tahu gitu. Oke, cukup dari saya ya. Jadi kalau ngomong menghina saya sudah terbiasa Nggak apa-apa, gitu. Wing, Saya kita memang tak minta nggak pendapat masalah. dari masing-masing orang di sini. Oke, Terhadap silakan dilanjutkan ya. agar saya bisa introspeksi, nggak apa-apa, satu-satu. Tapi nggak juga Oke, Kak Sil, lanjut. tapi nggak bisa Silakan. kayak gitu. Laki-laki nggak boleh ngebentak. Apalagi lu siapa? Karena- Emang lu Iya, suaminya? nggak Emang suami tepat Kak sih. Sil? Nggak boleh kayak begitu. Oke, boleh berdebat, tapi jangan kayak begitu. Hesil. Hei, apa sih? Lu punya tata krama nggak? Ya, benar Kalau mungkin itu sih aku juga saya, nggak setuju. mungkin saya atau apa sama siapa, nah itu nggak apa-apa. Betul Kak Vista, betul. Nggak boleh kayak begitu. Itu marwah perempuan lo digituin. Lo lahir dari mana? Hah? Bentak-bentak kayak begitu. Aku cuma diam nyimak aja. Nggak boleh nggak bentak-bentak kayak begitu. Itu kalau saya jadi suaminya Kak Sil ya, nggak terima saya. Gak bisa kayak begitu Kak. Kakak jangan kalem kayak begitu. Bentak tadi Kak. Gue datangin kalau gue suami kasih, gue datangin tuh orang. Oh bener, kalau saya punya gue punya laki, gue digituin loh. Lu siapa anjing bisa digituin? Iya, Vista, makanya aku minta pendapat satu-satu. Jadi di dalam hati saya nih, saya bisa menilai siapa Lu, hei, yang bela gitu lah. Ya, saya Kalau aku nganggapnya ya, maksudnya gini, kalau aku melihat semakin memburukkan, maksudnya semakin ngata-ngatain dia, semakin kayak gini kan pendapat dari Kak Vista itu ini nggak akan kelar, dia akan tetap menyerang Kak Sil gitu. Maksudnya dari lu janji 5 detik loh. kita itu tadi. Ya jelas Bang, karena jatuhnya begini Bang, dia merasa bahwasanya ini kan hal komentar yang mungkin dari pendapat ya, bahwasanya Bang Raffi itu seperti itu dan pasti ada hal-hal negatif juga yang kita keluarkan. Maka itu kan bisa digiring dia bahwasanya disebabkan karena Kak Sil tadi kita berpendapat seperti itu kan gitu. Artinya apa? Ada hal-hal yang memang harus lebih baik kita cut off aja dia gitu. Ya gini Bang, Bang Awing, Kak Sil, Kak Vista, Bang Air Striker Mira, Bang Aryo,
Ya, kalau kita temanya seperti apa, tema itulah yang dibahas. Ketika orang berargumen berdasarkan referensinya dia, daya pikirnya dia, maka dibalaslah dengan daya pikir. Nah, ketika nanti tidak mampu, katakan tidak mampu, jangan mencubit. Nah, kalaupun dia mencubit, ketika nanti dicubit, jangan sakit hati. Cukuplah tingkat komal karena jangan merasa inilah akibat dampak sosial daripada kasus RG ini. Dampak sosial daripada kasus RG ini karena merasa terancam. Jadi dampak sosialnya siapapun yang merasa sakit, merasa terancam, ada peluang untuk mengadukan ini ke ranah hukum. Nah, inilah yang jeleknya dalam case ini kalau benar-benar nantinya itu memberatkan daripada terdakwa, di mana kasus ini penuh dengan keraguan-raguan. Makanya kalau di Komal ini kita jujur, jangan merasa sana sini, merasa terancam, merasa tersakiti, dibawa ke dunia nyata. Enggak seperti itu. Kalau kita itu mempunyai pendidikan yang baik, kalau kita mempunyai hati yang baik. Nah, intinya kalau mau mencubit, jangan teriak kalau dicubit. Yang kedua, lihatlah siapa lawan bicaramu, baik itu lebih muda, baik itu lebih tua, dan baik itu sesama umur, tetaplah hormati dia dalam koridor. Iya, adab, akhlak, tata krama itu harus. Saya semarah-marahnya Bang, sama siapapun kalau itu di atas saya, lebih baik saya mengalungkan tangan, saya yang meminta maaf, itu saya. Saya ini sebenarnya ya mohon maaf ya, saya public figure. Sebenarnya kalau kasih lawyer ya, sebenarnya saya seperti ini ikut kayak begini atau bagaimana? Harusnya nggak seperti teriak-teriak kayak begitu, terus kayak begini. Banyak Bang, ini saya jujur, saya ngomong lawyer kok teriak-teriak. Public figure lu itu Fis, kok teriak-teriak? Saya banyak dibegitukan teman-teman lawyer dan teman-teman saya bilangin Kak Sylvia. Sudah. Ya tapi gimana, yang di sana juga seperti itu. Kan gemes juga, orang ada batasannya. Untuk untuk marah itu ada batasan, yang ngomongnya itu juga tolong diatur. Kalau dia tadi ngomongnya baik-baik, kami pun juga baik-baik. Orang dia ngomongnya nggak baik-baik, kok ngomongnya ngotot. Hesil, kok gemes sih gue? Nggak, Vista, lo guguk ya, lo begini. Oh, naik saya tadi. Cuma saya nyimak aja. Terus yang terus ya. Makanya saya selalu tadi Bang Awing ya. Saya selalu bicara sama Aryo, lu kalau nggak tahu hukum atau nggak tahu apa, lu diem. Mendingan lu diam menyimak, ngedengerin. Biar Kak Sil sama si Raffi itu yang katanya yang lawyer dan bla bla, udah diem. Gua aja yang saya begini karena saya mempunyai kedekatan dengan Nikita. Makanya gue teriak ini, baru gue teriak di sini ya, Bang Awing. Iya, Kak. Iya. Aman Kak. Biarlah lawyer sama lawyer debat, gak apa-apa debat. Oke, debat lawyer sama lawyer. Tapi yang lain-lain, mohon maaf, kalau nggak ngerti semua itu pada ini loh, pada protesnya ke gue. Jangan protes ke gue, jangan protes ke saya. Maaf Kak Vista, aku potong. Ini ada itu Raffi bilang Kak Vista ngejelekin Kak Sil, kan jadi menyebar kemana-mana. Maksud aku seperti ini. Aduh, ngejelekin apa? Kok gobloknya saya menjelekan Kak Sil, tolol banget. Nah, jadi udah. Kenapa? Dia ada domba, hati-hati aja. Tadi aku udah warning kan. Itu udah warning. Melintir kata. Nah, udah warning Bang Aryo. Kenapa kok lu itu Via sama Kasih kenapa sih? Kenapa sih Vi? Hah? Nih, gaya bicara saya nih. Kenapa sih Vi? Sama Kasih kenapa lu tuh Kasih lah? Kok lu pasang muka seperti itu, terus kerumunan koi-koi itu gue dan yang lain-lain. Apa gimana? Gue ada buktinya Mbak Vista. Di Bang R. Gue sempat shock Bang R. Kok lu bawa Bang R? Oh gitu. Coba Vi, gue minta nomor telepon lo. Nah di situ ada apa sih lu sebenarnya, makasih? Hah? Kenapa sih Vi? Itu nada bicara saya Bang.
Kalau gua menjelekkan Kasil, tolol gua menjelekkan ngomongin Nanti dulu, ngomongin Pak. Kasil. Dia ngomong gua ada Goblok bukti gua. apa? Logikanya, nah, kan orang-orangnya aja yang masih hidup di sini, si Bang Fly ngomong barang bukti apa? Makanya kan aku tanya kan ke kau kan Bang, Bang, kau ada apa Bang? Bukti apa Bang? Nggak ada, yang ada itu Raffi nelpon gua. Dia nanya, lu dapet video gua dari mana? Gua tanya, kok lu bisa tahu gua dapet videonya Kapista? Siapa yang ngasih tahu? Cuman 2 orang yang gua kasih tahu di tim Niki gitu gua kan. Gua buka aja nih ya, Bang Delong sama Elsa. Nah Bang Delong gua telepon, Bang Delong gini, Bang Delong klarifikasi, ternyata bukan Bang Delong. Nah, Iya, tinggal kalian pikir aja sendiri lah. Itu Bang Fly gini. Punten ya. Itu masalah apa namanya masalah ke 45 lah ya. Ini masalah tadi nih. Kayak tadi tuh. Ya Allah ya Tuhanku. Ya enggak, soalnya kan Kapista tadi nanya tuh, dia kan sempat ngomong tuh barang buktinya di apa katanya? Bukan ada barang bukti di itu Air dalam Striker. artian ini Bang Fly. Dalam artian barang bukti yang ada apa mohon maaf ya Kasil, mukanya Kasil sama ikan-ikan koi. Itu yang aku tanyain. Lu kenapa, Vi? Ada apa sih Vi sama Kasil, Vi? Barang Itu loh. buktinya ada di gua. Ya nggak tahu entah dia entah apa dia ngomong begitu. Kapista itu Nggak ada nggak lu? ada. Ada lu nggak lu omongin kan itu waktu ketemu sama Rapi? Apa? Kenapa Ada Bang? nggak lu omongin itu waktu lu ngelabrak Rapi Loh. kemarin deh? Nah, kenapa saya minta telepon Raffi? Karena saya bicara itu. Kenapa saya pengen ketemu Raffi? Saya nyamperin Raffi. Saya ingin ketemu, saya mewakili suara orang-orang ini loh. Pipi, ini yang namanya Raffi. Oh ya, kenalan dulu ya, Bang Bayu ya. Saya baru kenal abang ya. Nih gua telepon ya Rapinya ya. Nih halo Pi, nih ya Pi, oh ini yang namanya Raffi. Pi, lu itu ya kalau di koma jangan bacotin orang. Bisa tuh. Kalau lu mau bacotin orang, nih gue bacotin nih sambil melotot Bang- mata gue. Izin sebentar Kak Vista. Bang Sheroni boleh naik. Tunggu dulu. Bang Sheroni boleh naik. Bang Usman. Abis itu apa namanya kalau lu mau bacotin orang ini dulu, gue bacotin nih lo Vi. Kenapa sih Pi lu itu Pi? Terus itu yang kedua Pi, yang pertama, yang kedua Kasil lu apain? Kenapa Kasil? Hah? Lu kenapa ada apa lu sama Kasil? Sampai lu bikin mukanya kayak begitu sama ikan-ikan koi. Ikan-ikan koi itu berarti pendukung-pendukungnya atau bagaimana tuh gimana? Kenapa sih? Nah, tata cara bicara saya seperti itu, Bang. Dan saya apa namanya? Saya bilang gini, Bang Fly punya bukti lalala bla 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 bla. Oh gitu. Oh oke Pi. Sampai saya pegang tangannya Raffi. Sampai saya itu idul sama Raffi. Bentar, gua mau naik room dia, gua nanya, barang bukti apa? Aduh, ini yang kena pekel. Barang bukti itu maksudnya ya ikan-ikan koi itu kali apa gimana? Nggak ngerti lah ya. Mana ada gua ikan koi, gua pernah ngomongin dia ngomongin gua itu sekali itu gara-gara itu aja videonya Kapista. Nah, fitnah. Nggak apa clear. Vista, udah gini. Aku boleh bicara sebentar Gini, ya. Sebentar, ini kan persoalan aku nih. Saya senang, alhamdulillah pada belain Gua saya. tuh ngebela Kak, gitu loh Kak. Iya, paham. Cuma kan nanti takutnya kalian digoreng-goreng lagi. Biarkan ini jadi urusan darat saya sama Raffi. Kalau di Komal dia bisa semena-mena lah, ya kan? Bisa semena-mena ngomong ABC, tapi nanti saya motongin dia. Ini Nia Ara siapa lagi kau Nia Ara? Makanya tadi aku kan sudah mewarni, ya kan? Nanti akibat dari apa yang kita sampaikan, ya kan? Walaupun itu konotasi kalimatnya membela Kak Sil, tapi tetap menyerang Raffi, kan gitu. Nanti itu akan menimbulkan efek lagi. Terakhir nanti Kak Sil juga tetap bakal ribut sama Raffi, dan bertambah lagi Kak Sil nanti juga diserang, dan yang lain juga diserang, nggak akan kelar. Ya Allah Bang Abi, kalau diserang mah udah
Bang, berkali-kali dikatain Vista apa, dikatain Vista ini itu apa, inti apa namanya ujungnya, yang antek-anteknya Raffi. Aku bilang, aku telepon Raffi, Vi, tolong Vi, itu setelah kejadian ya, setelah apa 1 hari kejadian itu aku telepon, Vi tolong dong Vi, antek-antek lu Vi, Ini kan katanya kata Kak Vista, gua ada barang bukti. Barang bukti apa, Bang? Ya kan? Barang bukti apa? Iya, enggak, masalahnya biar clear gitu. Katanya Kak Vista ngomong, gua ini katanya sempat ngomong itu barang buktinya di fly. Barang bukti apa, Bang? Lo ngomong ke Vista. Apa sih? Buktiin aja tadi ngomong apaan? Ini Kak Vista loh yang ngomong di room. Dia ngomong, katanya gua megang barang bukti Kak Sil di lu. Di gua. Barang bukti apa? Kapan gua pernah ngomong sama lo gitu, Bang? Nah, gini nih, ini gue tahu nih, karena lu tuh mau mendengar, ini kan bisa kan ditonton ini buat ngomong gini kan. Nah, dengerin dulu Biar ya. clear. Gue ngomong cerita sama lu nggak kalau si Vista itu ngomongin Sil? Siapa? Oh iya. Apa salah nangkep? Gue bilang, gue cerita juga ke si Fly. Lu gue cerita nggak ke lu? Cerita apa? Iya lo ngomong, habis itu kata gua, udahlah Bang, ngapain ribut-ribut, gitu kan? Soal barbuk apa? Gue nggak ada. Itu penyampaian dia salah. Yang jelas gue bilang kalau Oh, ya udah. itu si Fly udah tahu. Ya udah kalau gitu Bang, udah ya Bang. Cuman itu aja, biar klarifikasi aja. Ya. Emang faktanya tuh klien gue bilang. Iya. Nih dengerin gue dulu, sabar. Oh nggak ada Kak. Yang ada dia ngubungin gua gara-gara permasalahan itu kan. Lalu gua klarifikasi, udahlah ngapain ini kasih lo. Apa sih nak, sabar nak. Ya udah. Karena yang kubilang tadi gua Bang Awing pasti akan semua menimbulkan kerugian. Bang Emma, Menimbulkan Bang kerugian. Estek, Kapista, gua izin turun ya. Intinya di Oke, Komal Bang. jagalah adab, itu aja. Ya, Bang ya. Silakan Bang Bayu. Thank you, Ya, thank you. Makanya Bang. yang aku bilang tadi. Izin itu aku pasti bicara akan sedikit menimbul- ya, ini mumpung hujan lagi nih. Aku bicara sedikit boleh ya? Boleh, Bang. Oke, silakan Bang Aryo. Ya, jadi pesan yang kita dapat di Komal ini tadi seperti ini sih ya teman-teman ya. Beretikalah kita dalam berkomal, berbicara, mengucapkan sesuatu di Komal. Boleh gua ngomong Aryo, kalau nggak gua turun. Sebentar Kak Vista. Kak Vista sebentar loh, ini kan dulu gua aku lagi minta izin loh tadi ngomong sebentar. Gantian dong. Ya, Kapista izin ya. Sebentar aja, sebentar. Iya, maksudnya dalam arti gini loh, ini tadi kan aku nggak bisa nyalain Bang Raffi ataupun Kak Sil atau siapapun gitu loh. Karena kan memang mungkin cara orang mencernanya beda-beda ya. Wingnya Bang Emma ya, buat semua ya. Cuman itu tadi pesan yang kita dapat, hargailah orang kalau sedang berbicara, kalau kita mau dihargai orang kalau kita sedang berbicara. Satu. Yang kedua, jangan pernah menyerang personal orang itu di Komal kalau kita pun tidak mau diserang. Seperti itu. Jadi buat siapapun kita teman-teman semua yang nonton semuanya juga seperti itu. Itu loh, itu pesan yang aku ambil aja sih. Dari Komal. Terima kasih, silakan. Lanjut. Orang Aku gua mau tambahin ya. ngomong apa? Bentar Kak, bisa aku tambahin. Aku yakin kalian yang di sini ini adalah orang-orang penting, ya. Orang-orang yang menjaga nama baiknya, mau itu di real life ataupun yang di sosial media. Yakin aku. Ya kan? Dah, untuk dari itu, ya, aku cuma bisa menyarankan hal seperti ini, ya, itu akan merugikan kalian sendiri. Ya Percaya. memang Mas. Mas. Memang Iya. apa Bang Abi? Tapi kan gini Bang, namanya kita perempuan, ya. Kita perempuan dan kita melihat satu seseorang yang sebegitunya dengan siapapun, janganlah kayak begitu. Sebenarnya Visa nggak mau apa namanya cacat kemana-mana tuh nggak mau. Sorry, gue juga punya apa namanya masing-masing kita semua orang punya value, punya bukan nggak mau aku. Sebenarnya aku nggak mau. Ini gue udah muntah ya di sini ya, karena udah enak gue. Kapista. Kenapa kok harus Vista Putri? Kenapa kok harus Sylvia? Kenapa? Karena saya dilaporkan oleh Mr. Z. Apa? Kenapa? Ada ya? Padahal saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya bertanya ke siapa Miss Gosip yang itu.
Sudahlah bang, jangan munafik. Semua itu ya, selain orang-orang yang tidak berkepentingan, itu adalah pansos. Kalian udah semuanya. Ini bukan Kak Sil yang ngomong, tapi gue. Semua yang ngoceh, yang ngomong, yang tidak berkepentingan harusnya memahami kasus ini kita. Harusnya memahami kasusnya, bukan menyerang perseorang. Tapi apa yang terjadi? Seorang kan yang sikap-sikap apalah kayak begitu, murah kayak begitu. Seharusnya gue nggak mau ngomong kayak begini, tapi udah keterlaluan. Sorry, gue pada figur, gue artis. Sorry, gue ngomong kayak begini. Iya Kak, sabar Kak. Kasir juga, sorry, dia lawyer. Jangan dibegitukan, kita sama-sama perempuan. Udah. Janganlah, jangan. Karena lu pengen terkenal, karena lu pengen pansos, karena semua ini gue universal ya, gue ngomong ya. Karena lu pengen pansos semuanya. Tai kucing lu nggak pengen pansos. Apa yang pansos di tempat apa di kasus Nikita Mirzani sama Reza Gladys? Malu lu harusnya. Semua ini buat semuanya universal, semuanya. Antek-antek yang kayak tai kucing itu yang nggak tahu apa-apa ikut ngomong. Ibu-ibu yang harusnya lu masak, lu harusnya lu ngurusin orang apa anak-anak lu dan suami lo. Suaminya juga harusnya lu ngurusin istri lo, anak-anak lu. Ngapain lu ikut-ikut kayak begitu? Yang nggak tahu apa-apa. Hei, gue yang tahu masalahnya. Gue yang tahu, gue yang deket sama Niki. Biarin lah lawyer sama lawyer. Biarin. Mau debat jungkir balik kayak apa? Masalah hukum itu. Lah yang lain-lain ini loh, apa? Awing itu Mambel menarik Awing. Mambel. Bentar. Multi Kak Mambel. Yang bicara itu kan. Mambel multi Kak. Telek kucing lah semua apa namanya ocean kayak apalah yang ini. Mambel multi boleh Kak. Malu di ini orang tuh malu. Multi aja Kak Mambel, multi Kak Mambel. Oh iya ada nih. Yang ini bukan? Apa sih? Yang ini bukan? Iya, betul. Enggak, kalau ini mengarahnya kemana, Bista? Halo? Ini mengarahnya kemana? Ini siapa? Mambel? Iya, tadi ada si Enggak, janganlah kau teriakin orang yang jadi ngefans yang mendukung Nikita kan jadi kayak gini kan. Kau yang kepancing, bercakap bilang semua orang pansos. Ini loh Kak, semua itu yang nggak ngerti maksudku ya Kak Mambel. Dia menyimak aja, jangan diperkeruh kasihan Nikita. Gitu loh, yang berkepentingan lah, yang tahu asal apa awalnya, baru boleh berspeak up. Tapi kalau yang receh-receh di bawah-bawahnya ini loh, itu gemes bisa Kak Mambel. Jangan kau bilang receh-receh, apapun mereka kan pendukung Niki loh. Halo teman-teman Iya, semua. boleh. Kita jangan mengkotak-kotakan diri kita sih. Ini lawyer, gua artis, ini ibu-ibu, nggak boleh juga kayak gitu. Doanya semua. Iya Kak, tapi semua itu ngomongnya itu pada sok tahu Kak. Rekan-rekan. Mendingan diam nyimak gitu loh. Nyimak aja. Oke, kalau apa namanya? Contohnya, Mambel lah. Oke lah, berkepentingan sok. Nah ya, aku diam, aku nyimak Kak. Nah, kalau yang mohon maaf, pendukung boleh, berceloteh ria kau boleh. Cuma ya kasihan Nikinya gitu loh. Kalau misalkan digoreng lagi, nah itu loh Mambel, digoreng lagi Mambel, digoreng lagi. Ya Allah, mau sampai kapan lu? Sampai gue bilang, ya Tuhan, kayak tadi teriak-teriakan, Allahu Akbar. Kalau lawyer sama lawyer, lu mau teriak-teriak, nah gue nggak ikut. Sekarang gini poinnya, saat kalian mendukung siapapun, kalian bersuara, berarti ada resiko. Jika orang itu tidak bisa membantah kalian, maka personal kalian akan diserang. Iya kan? Ini, Mam. Nah, Izin, itu Mam. kan Berarti namanya gua nggak boleh resiko. bersuara gitu, Kak Vista. Dengar dulu, Bang. Bukan begitu, Bang. Yang lain-lain ini loh, Bang. Digoreng-goreng ini loh, Bang. Maksud aku kan aku bicara universal.
Sebentar ya Bang Heroni. Jadi gini, kalau misalkan personalku ditusuk, disenggol, itu adalah resiko. Bagaimana cara kita menyikapinya, gitu loh. Tapi kalau main hantam kayak gini, kau pun tadi barusan kan ngomong, kalian itu pansos di luar ini, gue ini, kenapa jadi mengkotak? Bener dong Mambel. Kalau yang Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu, Kalau yang nggak jangan tahu, mengecilkan, nggak boleh gitu. Karena kalau kau bilang pun aku yang dekat, aku yang tahu masalah. Orang ini pun ada kok yang mengikuti masalah ini dari awal. Kalau cuman mengakui aku dekat, oh, masing-masing orang pun bisa mengklaim seperti itu. Tapi kan Bukan, ini Mambel. kau kan Ada seperti satu. ngejudge. Kau ini ngejudge. Intinya di sini kalau kalian mendukung, resikonya kalian disenggol, dihantam, itu resiko. Bagaimana kita menyikapinya? Itu aja, tapi janganlah para pendukung juga kau hantam kayak gini dengan mengatasnamakan kau dekat dengan Niki. Monggo Bukan silakan dong. dekat, tapi jangan batasi mereka. Kalau mereka tidak tahu, bukan gitu, itu Mambel. diajari. Jangan dibikin maksudnya gini, Pak Mambel. Mambel izin sebentar boleh ada Bang Sahroni ini PH-nya. Kalau nggak salah PH-nya kan dia apa? Bukan, tunggu bang, biar clear dari sama Mambel nih ya. Ya, saya pamit ya, pamit ya. Maksudnya begini. Oh oke Bang Sahroni. Iya, maksudnya begini. maaf ya. Bang Saroni maaf ya bang, maaf bang. Ini cuma debat aja. Bukan yang gemes itu yang orang-orang ibu-ibu yang nggak tahu itu mbok ya diem begitu loh mulutnya. Tapi bukan Jangan begini caranya. Gemes Ini kak aku mengecilkan. kak. Nggak bisa. Mereka juga punya perasaan. Kalau kau gini kan, aku pun bisa lebih keras. Cuman bagaimana kita menjelaskan dengan mereka supaya tidak salah penyampaian. Tapi kalau mengatasnamakan gue dekat, gue tahu, lu orang pada diem, loh, nggak bisa begitu. Nah kalau gini kan kita jadi nggak enak kan, karena tujuan mereka adalah memang seperti ini, menjurus ke satu orang untuk memecah supaya orang jadi over pede dan berbicara lantang menghantam yang sesama pendukung. Itu tujuannya sebenarnya. Itu yang Visa maksud. Kalau misalkan ini mbok ya nyimak gitu loh. Aku loh kak, aku yang bagaimana nggak usah cerita di sini. Diem kak. Nggak pernah Cuma mau satu, jangan ada berbicara gue yang begini. Jujur aja, gue enak dengar begitu. Karena apa? Itu bukanlah menjadi sebuah keluhan dan Niki tidak pernah meminta untuk didukung, tapi dia tahu mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mendukung dia. Itu aja, itu jangan dijadikan alasan. Masing-masing orang kan punya alasan. Itu maksudku sayang. Cuman satu hal aja yang ku bilang. Jika kalian siap bersuara, kalian siap mendukung seseorang, seorang public figure, berarti kalian tahu resikonya. Masing-masing orang kita pasti ada yang dihantam, pasti ada yang dibilang si A, si B, si C. Itu abaikan, fokus kepada tujuan. Suarakan kebenaran. Tadi kan itu ngomong satu. kayak begitu aku kak. Makanya maksudnya itu gini apa ya? Jangan sebentar gemes yang dibawa-bawa itu loh. Sebentar izin Kak Mambel Kak Pisa, kebetulan aku ada kerjaan, aku minta izin 5 menit lagi kita selesai ya, karena memang juga aku sambil ngedrive ini bentar lagi takutnya kenapa. Iya aman. Cuma Iya, satu aja Bang lagi. Aring. Ya mungkin aku 5 menit memahami lagi ya. aku memahami Vista ini berapi-api emosi. Wajar. Ini kewajarkan kan? Wajarkan. Cuman Si monyet si monyet itu kan sampai keceplosan. sabar dulu sayang, Ya, sabar. orang itu, Cuman Mambel. Orang satu. itu selesai. Iya, memang Ngapain seperti ono itu. ini. Namanya Masih- politik. Memang ini politiknya, emang begini strateginya, gitu loh. Cuman satu aja aku bilang, fokus pada tujuan kita. Satu, yang kedua, ingat, jangan ada yang mengatasnamakan Nikita untuk sumbangan ataupun donasi atau apapun yang berbentuk uang. Itu aja yang perlu kita suarakan. Dukung Niki dan Sepakat. jangan ada yang mengambil keuntungan mengatasnamakan Niki, siapapun itu. Siapapun itu. Kalau memang tak ada duit untuk ke tempat lokasi, tak usah berangkat. Jangan cerita bilang gue bisa bantu diri sendiri untuk tiket aja susah. Gimana mau bantu orang? Oh itu aku baru dengar ya kak. Itu baru dengar. Itu aja. Jujur. Sepakat banget itu. Aku dari tadi di sini dari si Awing Live. Diam aja aku dari tadi di sini, ku dengar-dengari kok. Dari sebelum kau naik, sebelum Merpati naik. Terus lah itu siapa itu kak? Itu jangan Ini itu, general. Itu Nah, kalau suara kak. Kalau Kalau kita suara, Kak. kalau kita memberikan warning, ini general, ya.
Tidak ada yang boleh memanfaatkan. Jangan bawa-bawa nama Niki. Karena Niki tidak ada meminta duit, meminta sumbangan, meminta donasi. Kalau mau bantu diri sendiri, mau ala-ala mau bantu Niki, bantu diri sendiri aja Pak ya. Mau berangkat aja minta ongkos. Kan kadang sulit kita mencernanya seperti itu. Ini mungkin ginilah Kak. Kita sama-sama dukung Niki, kita sama-sama support Niki. Vista mungkin berapi-api, emosi, sampai harus berbicara seperti itu tadi. Tapi jujur Vista, kalau yang kayak gitu kan memang salah kan sayang. Kalau Kayak orang begitu. tidak tahu kan baiknya kan kita kasih tahu. Sebenarnya kan seperti itu kan. Bukan dijudge. Lu siapa? Sampai bawa-bawa ke pribadi tadi. Urus anak, urus laki. Itu tidak layak sayang. Bukan Kak, itu aku ngomong ini kayak netizen yang kayak begini nih, yang mendukung sana itu yang aduh Kak, kalau DM Tuhan. Ambil, tapi kita mohon maaf sudah kena warning, kena PL, kita rungkat